Pemuda miskin gagalkan rencana preman yang akan merampok seorang pria tua kaya raya, berkat dirinya yang lakukan ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Langit di atas kota mulai memudar, berubah dari biru cerah menjadi kanvas jingga dan ungu yang perlahan-lahan dilahap kegelapan. Bagi kebanyakan orang, senja adalah saat yang romantis, pertanda berakhirnya aktivitas dan kembalinya kepelukan keluarga. Namun, bagi Rama, senja adalah pengingat akan betapa panjang dan melelahkannya hari yang harus dijalaninya. Kakinya terasa berat bagai dijejali timah. Setiap langkahnya di trotoar yang retak-retak seakan meminta pengorbanan. Bau keringat dan debu pasar masih melekat kuat di baju tuanya, menjadi parfum kemiskinan yang tak bisa ia sangkal. Pikirannya, yang sudah lelah sejak tadi, kini dipenuhi oleh bayang-bayang angka. Uang sewa kamar kontrakan seluas 3x4 meter itu harus dibayar besok, dan di saku celananya hanya tersisa beberapa lembar uang receh yang mungkin cukup untuk sekali makan malam sederhana. Esok hari, ia harus kembali menjadi kuli panggul atau menurunkan barang dari truk, dengan upah yang tak pernah pasti, dalam siklus yang seakan tak ada ujungnya. Ah, sudahlah, desisnya pada diri sendiri, mencoba mengusir keputusasaan yang merayap di hatinya. Ia membelokkan langkahnya ke sebuah lorong kecil yang menjadi jalan pintas menuju rumahnya, atau lebih tepatnya, kamar kontrakannya. Lorong itu selalu sepi, gelap, dan anginnya bertiup dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Tumpukan kardus bekas dan sampah berserakan di beberapa sudut, menjadi saksi bisu kehidupan urban yang sering diabaikan. Tapi bagi Rama, lorong ini adalah penghematan 10 menit waktu pulang, sebuah kemewahan kecil yang bisa ia raih. Tepat di ujung lorong yang lain, siluet seorang pria muncul dengan langkah yang tenang dan teratur. Itu adalah Pak Sunar, seorang pria berusia 55 tahun yang wajahnya sudah mulai diukir waktu, tetapi matanya masih memancarkan ketajaman dan kewibawaan. Berbeda dengan Rama yang hampir terseret oleh letih, langkah Pak Sunar penuh dengan tujuan. Ia baru saja menyelesaikan pertemuan bisnis kecil-kecilan di sebuah warung makan dekat pasar, sebuah kebiasaannya yang sudah lama ia pegang untuk tetap terhubung dengan denyut nadi kota yang sesungguhnya. Di tangannya, tergenggam erat sebuah tas kulit yang terlihat mahal, berisi beberapa dokumen penting dan amplop berisi uang tunai yang cukup untuk mengubah hidup Rama selama berbulan-bulan. Tas itu, baginya, adalah benda biasa, tetapi bagi mata-mata yang salah, ia adalah simbol kemakmuran yang menggoda. Tanpa sadar, Pak Sunar memasuki mulut lorong yang sama. Pikirannya sedang sibuk memikirkan proyek amal baru untuk anak-anak putus sekolah, sebuah passionnya di sela-sela kesibukannya sebagai pengusaha properti. Ia sama sekali tidak waspada, mengira lorong yang sunyi ini hanya akan menjadi latar bagi perenungannya saja. Dari balik tumpukan kardus bekas di sudut lorong, sepasang mata yang penuh kewaspadaan mengamati kedatangan Pak Sunar. Itu adalah Rama, yang tiba-tiba berhenti berjalan. Ia bukan hanya lelah, tapi juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di lorong itu terasa lebih tebal dari biasanya, seakan menyimpan bahaya yang tak terlihat. Ia memutuskan untuk mampir sejenak, bersembunyi di balik kardus-kardus itu, lebih mengandalkan instingnya yang tajam sebagai orang yang terbiasa hidup waspada. Tidak lama kemudian, dari sudut yang gelap, muncullah 3 pria berpostur besar dengan raut wajah garang. Mereka bergerak cepat, mengepung Pak Sunar dengan gerakan yang terlatih. Salah satu dari mereka, yang tampak sebagai pemimpin, menghunus sebuah pisau yang memantulkan cahaya senja yang tersisa. "Berhenti di situ, Pak Tua!" geram pria bernama Badru itu, suaranya kasar dan penuh ancaman. "Kami tidak mau repot-repot. Serahkan tas itu, dan dompetmu. Lakukan dengan perlahan, kalau tidak mau lukisan di perutmu bertambah." Pak Sunar tertegun. Wajahnya yang biasanya tenang mendadak memucat. Darahnya serasa membeku. Ia mencoba tetap tenang, menarik napas dalam-dalam. Baik, tenang saja. Kalian bisa ambil uangnya. Saya tidak akan melawan." Dari balik persembunyiannya, jantung Rama berdebar kencang, hampir ingin keluar dari dadanya. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya kalut. "Aku sendirian, mereka bertiga dan bersenjata." Tapi melihat wajah Pak Sunar yang tua dan tak berdaya, hati nuraninya tidak bisa membiarkannya. Tangannya meraba-raba tas kain lusuhnya, mencari sesuatu,
Apa saja yang bisa menciptakan kejutan. Matanya jatuh pada beberapa batang kembang api sederhana, sisa perayaan tahun baru yang ia kumpulkan untuk dijual ke pengepul besi tua. Itu bukan senjata, tapi mungkin itu bisa menjadi alat yang berguna. Sementara itu, Badru sudah menyambar tas dari tangan Pak Sunar yang gemetar. "Cepat, dompetmu juga," bentaknya pada pria tua itu. "Tolong jangan sakiti saya," pinta Pak Sunar. Suaranya bergetar. Saat itulah, dengan napas tertahan dan doa dalam hati, Rama menggoreskan korek api dan membakar sumbu ketiga kembang api itu. Api kecil itu menyala, menghabiskan waktu beberapa detik yang terasa seperti keabadian, sebelum ia melemparkannya dengan sekuat tenaga ke tanah tepat di antara para preman dan Pak Sunar. Braak! 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 Suara ledakan yang keras dan tiba-tiba mengguncang kesunyian lorong, diikuti oleh percikan cahaya warna-warni yang menyilaukan di tempat yang remang-remang. Sementara langit di luar mulai berubah jingga, di dalam sebuah kedai kopi kumuh yang tersembunyi di gang sempit, 3 pria duduk melingkar di sudut paling gelap. Kedai ini, yang hanya diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip, adalah tempat di mana bayang-bayang kota berkumpul. Udara di dalamnya tebal oleh asap rokok dan aroma kopi murah yang pahit. Di meja itu, duduk Badru, seorang pria berusia 35 tahun dengan postur tegap dan mata yang selalu menyala dengan api kemarahan dan ketidakpuasan. Di sebelah kirinya, ada Jeki, pria bertubuh tambun dengan tatapan kosong yang selalu mengangguk pada setiap perkataan Badru. Di sebelah kanannya, si jangkung, bernama Andi, yang kurus namun lincah, dengan jari-jarinya yang tak henti-hentinya mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah. "Kita sudah mengamatinya selama seminggu penuh," gumam Badru. Suaranya rendah namun penuh wibawa, sambil matanya menatap kosong ke arah gelas kopinya yang hampir habis. Orang tua itu, Sunar, dia seperti burung yang terbang terlalu rendah. Setiap Jumat sore, dia selalu pergi ke warung makan dekat pasar, sendirian, tanpa pengawal. "Dia pikir siapa dia? Superman?" ujarnya dengan nada mengejek. Jeki mengangguk dengan antusias, dagunya yang berlipat-lipat bergoyang. "Iya, Bang Badru. Tas kulitnya itu, pasti isinya tebal. Aku lihat dari jauh saja seperti dia sedang membawa harta karun." Andi berhenti mengetuk meja, lalu menyela. "Tapi, Bang, apa kita tidak takut? Dia kan orang penting. Kalau sampai ketahuan..." Suaranya mengandung sedikit keraguan. Badru memicingkan matanya, menatap Andi dengan tajam. "Takut? Takut itu untuk orang yang punya sesuatu untuk dihilangkan, Andi. Kita sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, harga diri, apalagi yang harus kita takuti?" ujarnya dengan getir. "Kita butuh uang, dan dia punya lebih dari yang dia butuhkan. Itu hanya masalah redistribusi kekayaan," tambuhnya dengan sinis, mencoba meledek dengan istilah yang pernah didengarnya di televisi. Dia mengambil selembar foto dari saku jaketnya, sebuah foto samar Pak Sunar yang diambil dari jauh, sedang membawa tas kulitnya. "Ini target kita." Dia selalu lewat lorong kecil di belakang pasar untuk pulang. Lorong itu sepi, gelap, sempurna. Jari telunjuknya yang kotor menunjuk foto itu dengan penuh keyakinan. "Kita harus bergerak cepat dan tepat," lanjut Badru, merencanakan setiap detail. "Jeki, kau yang akan menghadangnya dari depan. Kau yang paling besar. Jadi gunakan tubuhmu untuk menakut-nakutinya. Andi, kau mengintai dari belakang. Pastikan tidak ada yang mendekat. Aku yang akan bicara dan mengambil tasnya." Rencana itu sederhana, tapi tampak sempurna di mata mereka yang putus asa. "Bagaimana kalau dia melawan?" tanya Jeki, dengan sedikit kekhawatiran di suaranya. Badru tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Dari balik jaketnya, ia mengeluarkan sebuah pisau lipat, bilahnya berkilat sesaat di bawah cahaya neon yang redup. Dia tidak akan melawan. Orang seumurannya, kaya raya, mereka terlalu sayang pada nyawa mereka sendiri. Mereka akan menyerahkan segalanya daripada mengambil risiko. Pisau itu kemudian ia sembunyikan kembali, sementara matanya memandang kedua anak buahnya, memastikan mereka memahami pesannya. "Besok," kata Badru, menegaskan rencananya. "Kita akan menyelesaikan ini besok. Uang di tasnya cukup untuk membuat kita hidup tenang selama berbulan-bulan. Tidak perlu kerja keras,
Tidak perlu direndahkan atasan, kita akan bebas sebentar. Ada cahaya kegilaan di matanya, campuran antara keputusasaan dan harapan palsu. Mereka kemudian duduk dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Jeki mungkin membayangkan makanan enak dan minuman keras. Andi memikirkan bagaimana caranya keluar dari kehidupan ini setelah aksi besok, sementara Badru, pikirannya dipenuhi dengan dendam pada dunia yang telah memperlakukannya tidak adil. Bagi mereka, Pak Sunar bukanlah manusia, melainkan sekadar simbol dari ketidakadilan yang mereka rasakan, sebuah kesempatan untuk membalas dendam pada takdir. Tanpa mereka sadari, langit di luar telah berubah menjadi gelap gulita, seolah-olah menyetujui rencana jahat yang akan mereka lakukan besok. Kedai kopi itu, dengan lampu neonnya yang berkedip, menjadi saksi bisu dari kelahiran sebuah niat jahat yang akan memicu serangkaian peristiwa tak terduga. Senja semakin dalam, menyisakan hanya jejak-jejak cahaya jingga di ufuk barat yang dengan cepat ditelan oleh warna nila. Lorong kecil itu, yang biasanya hanya diwarnai oleh derit daun yang tertiup angin malam dan kadang-kadang lolongan anjing jauh, kini dipenuhi oleh ketegangan yang hampir bisa dirabakan. Udara yang lembab dan dingin seakan membeku, menyelimuti setiap sudut dengan keheningan yang mencekik. Pak Sunar, yang sedari tadi berjalan dengan tenang sambil memikirkan rencana amal untuk pendidikan anak-anak kurang mampu, tiba-tiba merasakan sebuah getaran naluriah, sebuah peringatan purba yang membuat bulu kuduknya berdiri. Langkahnya, yang tadinya teratur, tanpa sadar menjadi lebih cepat, seolah-olah instingnya mendesaknya untuk segera keluar dari koridor sempit dan gelap itu. Namun, sudah terlambat. Dari balik bayang-bayang yang memanjang di dinding lorong, 3 sosok muncul dengan gerakan yang terlatih dan penuh ancaman. Mereka bergerak mengapitnya, membentuk formasi yang efektif untuk memotong setiap jalan melarikan diri. Badru berdiri tepat di hadapannya, menghalangi jalan lurus ke depan. Wajahnya dingin, matanya menyala dengan kombinasi ambisi dan keputusasaan. Di belakang Pak Sunar, Jeki, dengan tubuh tambunnya, memblokir jalan mundur, sementara Andi, si jangkung, berdiri di samping, mengawasi sekeliling dengan gelisah. "Berhenti di situ, Pak Tua!" geram Badru, suaranya pecah dan kasar, mengoyak kesunyian yang rapuh. Kata-katanya menggema di dinding bata yang sempit, membuatnya terdengar lebih menakutkan. "Kami sudah mengamati Anda. Jangan buang-buang waktu kami." Pak Sunar berhenti. Jantungnya berdebar kencang seperti drum perang di dadanya. Darahnya serasa membeku, namun pikirannya berputar cepat. Ia melihat ke sekeliling, mencari celah, jalan keluar, atau tanda-tanda bantuan. Tidak ada. Hanya dinding tinggi di kedua sisi dan 3 pria yang berniat jahat. Tas kulit di tangannya tiba-tiba terasa sangat berat, seperti mengundang malapetaka. "Tenang, Pak," sergah Badru lagi, selangkah lebih dekat. Cahaya senja yang tersisa menyinari bilah pisau yang tiba-tiba muncul di tangannya. Berkilat singkat namun cukup untuk mengirimkan pesan yang jelas. "Kami tidak ingin menyakiti Anda. Kami hanya ingin apa yang Anda bawa. Serahkan tas dan dompet Anda. Lakukan dengan perlahan. Jangan coba-coba jadi pahlawan." Pak Sunar menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gemetar di tangannya. Pengalamannya dalam berbisnis dan bernegosiasi terasa sia-sia di hadapan ancaman fisik yang primitif ini. "Baik-baik," katanya, berusaha membuat suaranya terdengar tenang dan kooperatif, meski tenggorokannya terasa kering. "Kalian bisa ambil uangnya. Tidak perlu kekerasan. Saya akan bekerja sama." Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mulai mengulurkan tas kulitnya. Gerakannya sengaja diperlambat untuk membeli waktu, untuk sebuah keajaiban yang kecil kemungkinannya datang. "Pintar juga, Pak Tua," kata Badru dengan nada mengejek. Matanya tak lepas dari tas itu. "Tapi jangan coba main-main. Andi, cek sekeliling," perintahnya pada si jangkung. "Sepi, Bang. Tidak ada siapa-siapa," lapor Andi dengan suara bergetar. Matanya masih melirik ke kiri dan kanan, seolah-olah takut bayangannya sendiri. Badru mendekat lagi, kini hanya berjarak beberapa langkah dari Pak Sunar. "Dompetnya juga." "Cepat," bentaknya, mengacungkan pisaunya lebih dekat. Wajahnya yang biasanya dingin kini menunjukkan ketidaksabaran. "Kami tahu Anda kaya. Uang ini tidak seberapa bagi Anda, tapi bagi kami, ini urusan hidup mati." Saat itulah, dari balik tumpukan kardus bekas yang tidak terlalu jauh,
sepasang mata waspada mengamati setiap gerakan dengan detil. Rama, yang napasnya sengaja ditahan, menyaksikan adegan itu dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kemarahan. Ia melihat wajah Pak Sunar yang memucat, tangan yang gemetar, dan ketidakberdayaan yang jelas terpancar dari postur tubuh pria tua itu. Di hatinya, sebuah pertempuran terjadi antara keinginan untuk menyelamatkan diri dan desakan hati nurani untuk tidak membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Ia merogoh tas kainnya, jari-jarinya meraba-raba isinya yang sederhana, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa menjadi senjata atau alat untuk mengalihkan perhatian. Saat itu, nasib dua orang asing sedang bergantung pada keputusan seorang pemuda miskin yang bersembunyi di balik tumpukan kardus. Dari balik tumpukan kardus bekas yang berbau apek dan lembab, Rama menyaksikan seluruh adegan dengan jantung berdebar kencang bagai mesin ketuk yang dipukul tak beraturan. Setiap detaknya terasa menyakitkan di tulang dadanya, mengirim gelombang panik ke seluruh tubuhnya yang lelah. Napasnya sengaja ia pendam, berusaha membuatnya senyaman mungkin, meski paru-parunya terasa seperti terbakar. Bau debu dan kertas basah memenuhi hidungnya, namun inderanya begitu fokus pada adegan di depan sehingga ia hampir tidak menyadarinya. Melalui celah sempit antara dua kardus, ia melihat dengan jelas wajah Pak Sunar yang semakin pucat, mata pria tua itu yang membesar penuh ketakutan, dan tangan yang gemetar saat mengulurkan tas kulitnya yang mahal. "Tolong, jangan sakiti saya," pinta Pak Sunar. Suaranya bergetar dan pecah, memecah kesunyian malam yang mencekam. Suara itu menusuk hati Rama seperti pisau. Ia mengenal suara ketakutan seperti itu. Ia pernah mendengarnya dari ibunya, bertahun-tahun yang lalu, ketika para debt collector mendatangi rumah mereka yang kecil. Saat itu, ia masih kecil dan tak berdaya. Kini, di lorong yang gelap ini, perasaan tak berdaya yang sama kembali menyergapnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah desakan di dalam hatinya. Sebuah suara yang berteriak bahwa ia tidak boleh hanya berdiam diri. "Lari saja, Rama," bisik sebuah suara di kepalanya. Suara naluri bertahan hidup. "Kau tidak bisa melawan mereka. Mereka bertiga dan bersenjata. Kau bisa terluka parah, atau lebih buruk lagi. Ini bukan urusanmu." Tapi suara lain, yang lebih dalam dan lebih keras, membalasnya. "Lihatlah dia. Dia sendirian dan tua. Seperti ibuku dulu. Apakah kau akan membiarkannya? Apakah kau bisa hidup dengan dirimu sendiri jika sesuatu yang buruk terjadi padanya?" Perdebatan internal ini terjadi dalam hitungan detik, namun terasa seperti keabadian. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Jari-jarinya mengepal dengan sendirinya. Kuku-kukunya menancap di telapak tangannya yang kasar. Ia melihat Badru, si pemimpin preman, mendekat dengan congkaknya. Pisau di tangannya berkilat sesaat saat terkena cahaya bulan yang temaram. Wajah Badru dipenuhi oleh ekspresi arogan dan kekuasaan, ekspresi yang membuat darah Rama mendidih. Dengan gerakan pelan dan hati-hati, hampir seperti gerakan tai chi di tengah badai ketakutan, ia menurunkan tas kain lusuhnya dari bahunya. Tas itu penuh dengan barang-barang rongsokan yang ia kumpulkan seharian. Barang-barang yang ia harap bisa ditukar dengan sedikit uang untuk bertahan hidup esok hari. Jari-jarinya yang gemetar meraba-raba isi tas, menyusuri permukaan kasar kaleng bekas, sepotong besi tua, dan akhirnya, menyentuh beberapa batang benda yang berbentuk silinder dan panjang. Kembang api, pikirnya, dan sebuah rencana gila mulai terbentuk di kepalanya. Benda-benda itu adalah sisa perayaan tahun baru yang ia temukan di tempat sampah dekat pusat perbelanjaan. Beberapa di antaranya masih dalam kondisi baik, dan ia berniat menjualnya ke pengepul besi tua. Mereka bukanlah senjata, tapi mereka membuat suara dan cahaya. Dan dalam situasi seperti ini, suara dan cahaya bisa menjadi senjata yang paling efektif. Dari balik persembunyiannya, ia mendengar Badru berkata dengan suara keras dan penuh ancaman. "Cepat, tua! Jangan buang waktu kami. Dompetmu." Dan ia melihat Pak Sunar, dengan wajah yang semakin putus asa, mulai merogoh saku celananya untuk mengambil dompet. Saat itulah, keputusan akhir diambil. Hati nuraninya menang. Ketakutan akan rasa bersalah yang abadi mengalahkan ketakutan akan luka fisik. Dengan napas tertahan dan doa dalam hati, doa kepada Tuhan, kepada roh orang tuanya, kepada siapapun yang mau mendengarkan, ia mengeluarkan 3 batang kembang api dari tasnya. Tangannya masih gemetar, namun kali ini, bukan hanya karena takut,
tetapi juga karena tekad yang membaja. Ia merogoh saku celananya, mencari korek api murah yang selalu ia bawa. Saat ujung korek api itu menyala, memberikan kehangatan kecil di telapak tangannya, ia merasa sebuah keberanian aneh mengalir dalam dirinya. Ini adalah pertaruhan. Jika gagal, ia akan menjadi sasaran kemarahan para preman itu. Tapi jika berhasil, dengan mata tertuju pada ketiga preman yang sedang asyik mengancam korbannya, Rama membakar ketiga sumbu kembang api itu secara bersamaan. Nyala api kecil itu mulai memakan sumbu, mendesis dengan suara yang bagi telinganya seperti bom waktu. Ia menghitung dalam hati, memastikan waktunya tepat. Ia tidak bisa membiarkan mereka padam sebelum dilempar, tapi juga tidak bisa melemparkannya terlalu cepat sehingga para preman punya waktu untuk bereaksi. Saat sumbu hampir habis, dengan semua keberanian yang bisa ia kumpulkan, ia melompat keluar dari balik persembunyiannya dan melemparkan ketiga batang kembang api itu dengan sekuat tenaga ke tanah, tepat di antara para preman dan Pak Sunar. "Ambil ini, preman!" teriaknya, suaranya lebih berani dari yang ia duga. Lalu, dunia di lorong sempit itu meledak dalam suara dan cahaya. Waktu seakan berhenti bergerak. Di lorong sempit yang gelap itu, hanya ada desisan sumbu kembang api yang terbakar, bagaikan suara ular sanca yang siap menerkam. Ketiga batang kembang api itu meluncur di udara dalam gerakan lambat, meninggalkan jejak asap tipis di belakangnya, sebelum akhirnya menghantam tanah berbatu tepat di tengah-tengah formasi ketiga preman dan Pak Sunar. Untuk sesaat yang singkat, mungkin hanya sepersekian detik, ada keheningan yang mencekam, seolah-olah alam semesta sedang menarik napas panjang sebelum ledakan. Kemudian, case pun pecah. Brak, brak, brak. Tiga ledakan beruntun yang keras dan nyaring mengguncang lorong. Suaranya memekakan telinga di keheningan malam. Ledakan itu bukan hanya suara. Ia adalah gelombang kejutan fisik yang terasa di dada, menggetarkan udara lembab dan menggema di antara dinding bata yang sempit. Bersamaan dengan suara itu, cahaya putih menyilaukan disusul percikan merah, hijau, dan biru menyembur ke segala arah, menerangi wajah-wajah yang terperangkap dalam adegan itu dengan cahaya terang yang mendadak dan mengerikan. Efeknya instan dan luar biasa. "Aha! Apa itu?" teriak Jeki, si tubuh tambun, dengan suara tinggi yang nyaris histeris. Secara refleks, ia melompat mundur, tubuh besarnya nyaris menabrak dinding lorong. Tangannya menutupi kepala, seperti melindungi diri dari serangan yang tak terlihat. Matanya yang sudah bulat melebar lebih besar lagi, dipenuhi ketakutan buta. Pikirannya yang sederhana langsung melompat ke kesimpulan paling menakutkan. Petasan? Tembakan? Polisi? Andi, si jangkung, bereaksi dengan lebih panik lagi. "Aduh! Diserang!" pekiknya, sambil membalikan badan dan tanpa berpikir panjang mulai berlari menjauh, meninggalkan kedua kawannya. Naluri bertahannya mengambil alih, mengabaikan segala rencana atau loyalitas. Cahaya dan suara ledakan yang tiba-tiba itu telah memicu respon, lari atau lawan, dalam dirinya, dan ia memilih untuk lari. Kakinya yang panjang membawanya melesat beberapa meter ke arah masuknya lorong sebelum ia tersandung dan hampir jatuh. Badru, yang paling dekat dengan titik ledakan, adalah yang paling terpengaruh. Ia terhuyung mundur, matanya tertutup sesaat karena silau, telinganya berdenging keras. "Sial!" umpatnya kasar. Suaranya parau karena shock dan kemarahan. Pisaunya nyaris terlepas dari genggamannya. Untuk beberapa detik kritis, pikirannya kacau balau, tidak bisa mencerna apa yang terjadi. Ledakan? Dari mana? Siapa? Ia membuka mata dan melihat ke sekeliling dengan pandangan berkunang-kunang, mencoba mencari sumber serangan yang tiba-tiba ini. Kewaspadaannya yang biasanya tajam runtuh dalam sekejap oleh kejutan yang tak terduga. Di tengah kekacauan itu, Pak Sunar juga terkejut, tetapi kejutannya berbeda. Tubuhnya terdorong sedikit oleh gelombang kejutan, dan ia mengerjap-kerjap mencoba menyesuaikan mata dengan cahaya yang tiba-tiba. Namun, di balik rasa kaget, ada sebuah celah kesempatan yang ia lihat. Insting bisnisnya yang terlatih untuk melihat peluang dalam krisis langsung bekerja. Ia melihat para preman yang sedang kocar-kacir, tidak lagi memperhatikannya. Dan di ujung lorong, di balik tirai asap dan cahaya yang berkedip, ia melihat seorang pemuda dengan wajah pucat tapi penuh tekad, berdiri dengan pose seperti pelempar yang baru saja melepaskan bola. Mata mereka bertemu hanya untuk sepersekian detik, tetapi dalam pandangan sekilas itu,
Pak Sunar membaca semuanya. Keberanian, ketakutan, dan sebuah pesan yang jelas. "Cepat, Pak. Ikut saya." Suara pemuda itu, meski bergetar, memotong melalui dengungan di telinga Pak Sunar seperti pisau. Suara itu penuh dengan urgensi dan otoritas yang tak terduga. Tanpa pikir panjang, tanpa ragu, Pak Sunar mematuhi. Tas kulitnya yang hampir dirampas masih tergenggam di tangannya. Dengan kekuatan yang tidak disadarinya masih dimilikinya, ia mendorong tubuhnya yang kaku untuk bergerak, melompati kembang api yang masih berputar-putar di tanah dan mengeluarkan percikan, menuju arah pemuda itu. Badru, yang mulai sadar, melihat korban mereka melarikan diri. "Hei, berhenti!" teriaknya, tapi suaranya tertutup oleh dengungan di kepalanya sendiri dan desisan terakhir kembang api. Ia mencoba mengejar, tetapi kakinya masih goyah, dan pandangannya belum sepenuhnya pulih. Rama, melihat Pak Sunar mendekat, segera meraih lengan pria tua itu. Sentuhan itu terasa dingin dan gemetar. "Ayo, Pak, lari!" serunya, dan mereka berdua berbalik dan mulai berlari secepat mungkin meninggalkan lorong yang berasap dan tiga preman yang kebingungan, menuju mulut lorong di mana cahaya lampu jalan dan suara kehidupan kota mulai terdengar kembali, menjanjikan keselamatan. Dunia menyempit menjadi lorong panjang yang gelap di belakang mereka. Dengan setiap tarikan napas terasa seperti menusuk paru-paru dan setiap langkah kaki menggema bagaikan ketukan genderang kematian. Rama, dengan erat menggenggam lengan atas Pak Sunar yang masih gemetar, setengah menarik, setengah menopang pria yang usianya hampir 3 kali lipatnya itu. Di telinganya, ia bisa mendengar teriakan kemarahan dan kutukan dari Badru yang mulai pulih dari keterkejutannya. Suara itu semakin menjauh tetapi masih penuh ancaman. "Lari, lari lebih cepat, Pak!" desis Rama, napasnya tersengal-sengal, namun tekadnya tidak goyah. Ia melirik ke belakang, memastikan tidak ada yang mengejar dari jarak dekat. Yang ia lihat hanyalah siluet Badru yang berdiri tidak stabil di tengah asap dan percikan kembang api yang hampir padam, sementara Jeki masih terduduk di tanah dengan wajah kebingungan. Andi sudah menghilang dari pandangan. Tunggu sebentar," rintih Pak Sunar. Tangannya menekan sisi perutnya yang sakit karena berlari. Jantungnya yang berusia 55 tahun itu berdebar kencang bagai hendak meledak. Saya tidak kuat. Tidak bisa berhenti, Pak," sahut Rama dengan suara tegas, hampir seperti perintah. "Mereka bisa menyusul kita kapan saja. Lihat, di depan sudah terang." Memang, ujung lorong sudah terlihat, diterangi cahaya kuning lampu jalan dan neon tanda warung. Suara lalu lintas dan obrolan orang mulai terdengar samar. Musik kehidupan normal yang tidak pernah semanis ini. Dengan usaha terakhir, mereka berdua mendorong diri mereka sendiri, kaki yang lelah dipaksa untuk melangkah lebih cepat lagi, hingga akhirnya mereka meletus keluar dari kegelapan lorong dan masuk ke dalam cahaya lampu jalan yang hangat. Mereka tiba di trotoar yang relatif ramai, di depan sebuah warung kopi yang masih buka dengan beberapa pelanggan yang sedang asyik mengobrol. Keamanan. Rasa lega yang begitu besar menyapu tubuh mereka berdua. Pak Sunar langsung bersandar pada dinding warung, tubuhnya lunglai, napasnya terengah-engah. Wajahnya yang tadinya pucat kini mulai kembali berwarna, meski masih tampak jelas bekas trauma yang dalam. Rama berdiri di depannya, tubuhnya juga lelah, tetapi matanya masih waspada, memindai sekeliling untuk memastikan mereka benar-benar aman. Setelah beberapa saat napas mereka mulai berangsur normal, Pak Sunar berdiri tegak. Matanya, yang penuh dengan rasa syukur dan kekaguman yang luar biasa, menatap wajah pemuda di hadapannya yang masih dipenuhi keringat dan debu. "Nak," ucap Pak Sunar, suaranya serak namun hangat. Kamu telah menyelamatkan saya." Tangannya yang masih gemetar diulurkannya. "Siapa namamu?" "Rama, Pak," jawab Rama, sedikit membungkuk dengan sopan sambil menjabat tangan itu. Ia merasa sedikit malu dengan perhatian yang tiba-tiba. Saya cuma kebetulan lewat." "Kebetulan?" Pak Sunar menggeleng-geleng kepala. Sebuah senyuman kecil muncul di sudut bibirnya yang masih pucat. "Itu bukan kebetulan, Nak. Itu adalah keputusan. Kamu memilih untuk membantu seorang tua yang tidak kamu kenal, dengan risiko yang besar." Matanya memandang tas kain lusuh yang masih tergantung di bahu Rama. Dengan apa kamu mengusir mereka tadi?" "Saya mendengar ledakan." Rama tersenyum malu.
Ia membuka tasnya dan menunjukkan beberapa batang kembang api sisa yang masih ada. Ini, Pak, cuma kembang api bekas. Saya kumpulkan untuk dijual ke pengepul. Ia menghela napas. Saya tidak punya senjata atau apa-apa. Hanya itu yang ada di tas. Pak Sunar terdiam sejenak, memandangi benda sederhana di tangan pemuda itu. Sebuah benda rongsokan, sampah bagi kebanyakan orang, telah menjadi penyelamat nyawanya. Ia terkesima bukan hanya pada keberanian Rama, tetapi pada kecerdikan dan ketenangannya dalam menghadapi krisis. Kembang api, gumamnya, lalu tertawa kecil, sebuah suara yang penuh kelegaan dan rasa heran. Rama, kamu adalah orang yang sangat berani dan pintar. Lalu, dengan nada yang lebih serius, ia bertanya, kamu kerja di mana? Apa yang kamu lakukan? Saya kerja serabutan, Pak. Di pasar pagi. Jadi kuli panggul, bongkar muat barang apa saja yang bisa dikerjakan. Jawab Rama jujur, menundukkan kepalanya sedikit. Ia tiba-tiba sangat menyadari pakaiannya yang lusuh dan bau badan yang tidak sedap. Pak Sunar mengangguk pelan. Pikirannya bekerja cepat. Ia melihat potensi dalam diri pemuda ini. Kejujuran, kecerdasan praktis, dan yang paling penting, integritas moral yang kuat. Rama, dengarkan, kata Pak Sunar, meletakkan tangan di bahu pemuda itu. Saya berhutang nyawa pada kamu. Dan hutang itu tidak bisa dibayar dengan uang saja. Tapi, izinkan saya membantumu. Bagaimana kalau kamu bekerja untuk saya? Menjadi asisten pribadi saya. Saya butuh seseorang yang bisa dipercaya, yang punya nyali dan pikiran cepat seperti kamu. Rama terkesima, matanya membesar. Ia memandangi pria berjas mahal di depannya, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bekerja untuk Bapak? Tapi, saya tidak punya pendidikan, Pak. Saya cuma lulusan SMA, dan saya tidak punya pengalaman kerja di kantor. Pengalaman bisa dipelajari, Nak. Pendidikan formal itu penting, tapi karakter dan kecerdasan seperti yang kamu tunjukkan tadi tidak bisa diajarkan di bangku kuliah. Jawab Pak Sunar dengan bijak. Apa kamu mau? Rama melihat mata pria tua itu, mencari-cari tanda-tanda belas kasihan atau candaan. Yang ia temukan hanyalah ketulusan dan penghargaan. Hatinya dipenuhi oleh harapan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Ini adalah kesempatan yang tidak akan pernah ia dapatkan dalam hidupnya. Saya mau, Pak. Jawab Rama akhirnya. Suaranya bergetar karena emosi. Saya janji akan bekerja keras. Saya akan belajar. Bagus, kata Pak Sunar, tersenyum lega. Besok pagi, temui saya di kantor. Ini alamatnya. Ia merogoh saku, mengambil kartu namanya yang elegan dan menulisi alamat di belakangnya. Kita akan mulai yang baru. Sementara mereka berdua terlibat dalam percakapan yang mengubah hidup, dari balik sudut bangunan di seberang lorong, sepasang mata penuh kebencian dan dendam mengawasi mereka. Badru, yang berhasil mengumpulkan dirinya, menyaksikan pertemuan itu dengan geram. Ia melihat wajah Rama dengan jelas. Dan dalam hatinya, sebuah janji balas dendam terukir. Kau pikir sudah selamat, anak muda? Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi. Aku akan menemukanmu. Dan kali ini, tidak ada kembang api yang akan menyelamatkanmu. Cahaya neon kuning dari warung kopi, sumber rejeki, memantul di wajah mereka yang masih dipenuhi peluh dan sisa-sisa ketegangan. Suasana di dalam warung itu nyaman dan bersahaja, jauh dari kemewahan yang biasa melingkupi kehidupan Pak Sunar. Aroma kopi robusta murah meriah dan kue pisang goreng menciptakan atmosfer yang menenangkan, kontras dengan mencekamnya lorong gelap yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka duduk di sebuah kursi kayu sederhana di sudut. Secangkir kopi hangat berdiri di depan masing-masing, namun belum ada yang menyentuhnya. Getaran di tangan Pak Sunar masih terasa saat ia mencoba mengangkat cangkirnya, membuatnya harus meletakkannya kembali dengan sedikit gemetar. Rama duduk di seberangnya, merasa sedikit tidak pantas. Pakaiannya yang lusuh dan bau tubuhnya yang tercampur keringat dan debu pasar terasa sangat kontras dengan jas linen yang mahal dan rapi yang dikenakan Pak Sunar. Meski sekarang jas itu sedikit kusut dan berdebu. Ia menunduk, memandangi cangkir kopi pekat di hadapannya, seolah-olah cairan hitam itu bisa memberinya jawaban atas segala yang baru saja terjadi. Nak, Rama, Pak Sunar memecah keheningan,
Suaranya lebih tenang sekarang, meski masih ada getaran halus di dalamnya. Tolong, ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bagaimana kamu bisa ada di lorong itu tepat pada waktunya? Rama mengangkat kepalanya, bertemu dengan pandangan Pak Sunar yang penuh perhatian. Saya sedang pulang, Pak. Lewat lorong itu karena itu jalan pintas ke kontrakan saya. Jelasnya dengan suara rendah. Saya dengar suara ancaman, lalu saya lihat Bapak dikepung. Saya takut, Pak. Sangat takut. Tapi saya tidak bisa membiarkannya. Ia menghela napas, mengenang kepanikan saat itu. Saya pikir, saya harus lakukan sesuatu. Lalu saya ingat kembang api bekas di tas saya. Itu satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan. Pak Sunar mengangguk pelan. Matanya berbinar dengan kekaguman. Keputusan yang sangat cepat dan cerdas. Kebanyakan orang akan membeku dalam ketakutan atau memilih untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi kamu tidak. Kamu mengambil risiko untuk seorang asing. Ia berhenti sejenak, meminum seteguk kopinya akhirnya. Di dunia sekarang, sifat seperti itu sangat langka, Nak. Rama hanya bisa mengangguk, merasa malu dipuji seperti itu. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, Pak. Dan itu yang membuatnya lebih mulia, sahut Pak Sunar. Ia memandang Rama dengan lebih seksama sekarang, bukan sebagai penyelamatnya, tetapi sebagai seorang individu. Ia melihat kerendahan hati di mata pemuda itu, tetapi juga api tekad dan kecerdasan yang tersembunyi di balik sikap sopannya. Sebuah ide yang sudah terlintas di lorong tadi mulai mengkristal dalam pikirannya. Rama, ucapnya, meletakkan cangkirnya. Kita tidak bisa membiarkan keberanian dan kecerdikanmu seperti ini terbuang percuma. Ceritakan padaku tentang dirimu, keluargamu, pendidikanmu. Rama menarik napas dalam. Pertanyaan itu menyentuh bagian hidupnya yang paling getir. Orang tua saya sudah meninggal, Pak. Sudah 5 tahun lalu. Sejak itu, saya hidup sendiri. Cuma bisa lulus SMA, tidak ada biaya untuk kuliah. Jadi ya, kerja serabutan di pasar pagi. Cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Ia berusaha menjaga suaranya tetap datar, tidak ingin terdengar memelas. Pak Sunar mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya menunjukkan empati yang dalam. Kehidupannya yang berkecukupan, bahkan lebih dari itu, membuatnya sadar betapa beruntungnya dia. Dan di depannya duduk seorang pemuda yang kehilangan segalanya, namun masih memiliki integritas dan keberanian yang tak ternilai. Rama, kata Pak Sunar lagi, suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Izinkan saya membantumu, membalas kebaikanmu hari ini. Rama mengangkat kepalanya, matanya berbinar penuh harap, namun juga waspada. Bapak sudah baik sekali, tidak perlu. Tunggu dulu, sela Pak Sunar, mengangkat tangannya. Ini bukan sekadar balas budi. Apa yang kamu lakukan tadi menunjukkan kualitas yang tidak dimiliki banyak orang, bahkan para lulusan universitas terbaik sekalipun. Kamu tenang dalam krisis, cepat berpikir, dan berani mengambil tindakan. Ia menatap mata Rama dengan intens. Saya butuh seseorang seperti kamu di sekitar saya. Seseorang yang bisa dipercaya. Rama duduk lebih tegak, hatinya berdebar-debar. Apa yang hendak dikatakan pria ini? Bagaimana kalau kamu bekerja untuk saya? Tawar Pak Sunar. Menjadi asisten pribadi saya. Kamu akan belajar mengatur jadwal, menemani saya dalam pertemuan, mengurus hal-hal yang membutuhkan kepercayaan. Gajinya tentu akan jauh lebih baik daripada yang kamu dapatkan di pasar. Dan yang lebih penting, ini akan menjadi pintu masuk untukmu ke dunia yang lebih luas. Rama terkesima. Mulutnya terbuka sedikit. Tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi kemudian keraguan mulai menyusup. Bapak saya tidak punya pengalaman sama sekali. Saya tidak tahu cara kerja di kantor. Saya bahkan tidak bisa memakai komputer dengan baik. Pak Sunar tersenyum, senyum yang hangat dan meyakinkan. Itu semua bisa dipelajari, Rama. Yang tidak bisa diajarkan adalah karakter dan integritas. Itu sudah kamu miliki. Komputer, administrasi, protokol bisnis,
Semua itu keterampilan yang bisa kamu kuasai dengan waktu. Saya akan memastikan ada yang membimbingmu. Dia berhenti sejenak, memastikan kata-katanya tersampaikan dengan baik. Yang saya tawarkan adalah kesempatan, nak. Kesempatan untuk mengubah hidupmu. Apa kamu mau mengambil kesempatan ini? Rama melihat ke dalam mata pria tua itu. Ia melihat ketulusan, bukan belas kasihan. Ia melihat kepercayaan, bukan kewajiban. Dadanya dipenuhi oleh gelombang emosi, haru, harapan, ketakutan, dan tekad yang hampir membuatnya menangis. Ini adalah jalan keluar dari kehidupan tanpa masa depannya. Ini adalah tangan yang diulurkan tepat ketika ia hampir tenggelam. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, Rama menjawab, "Saya mau, Pak Sunar. Saya terima tawaran Bapak. Saya janji akan bekerja keras. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak." Pak Sunar mengulurkan tangannya melewati meja. "Selamat bergabung, Rama. Besok pagi, jam 8, temui saya di kantor. Ini alamatnya." Ia menuliskan alamat dan nomor teleponnya di selembar kertas. "Kita akan memulai babak baru." Sementara mereka berdua berjabat tangan, mengukir sebuah perjanjian yang akan mengubah takdir, di luar warung kopi, di balik bayang-bayang, Badru mengamati dengan mata penuh kebencian. Rencana balas dendamnya mulai terbentuk. Ia tidak hanya akan membalas Rama, tetapi juga akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali apa yang menurutnya adalah haknya, kekayaan Pak Sunar. Pertemuan di warung kopi ini bukanlah akhir, melainkan hanya awal dari sebuah konflik yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, matahari pagi menyinari gedung berlantai 20 yang megah, menjulang tinggi seperti istana kaca dan baja yang memantulkan cahaya keemasan. Rama, dengan jantung berdebar kencang bagaikan seekor burung yang terkurung dalam sangkar rusuknya, berdiri terpaku di depan pintu putar besar yang berkilauan. Ia mengenakan satu-satunya kemeja dan celana panjang, rapih, yang dimilikinya, sebuah setelan yang sudah usang dan agak kekecilan, tetapi telah dicuci dan disetrika semampunya tadi pagi. Bau sabun murah masih melekat pada kainnya, sebuah upaya untuk menyamarkan aroma kemiskinan yang seolah sudah menyatu dengan kulitnya. Di tangannya, ia menggenggam erat selembar kertas dengan alamat yang ditulis tangan oleh Pak Sunar, seolah-olah kertas itu adalah tikusnya melawan raksasa yang akan ia hadapi. "Percaya diri, Rama," bisiknya pada diri sendiri, menirukan nada tegas Pak Sunar di lorong semalam. "Kau bisa melewati lorong gelap yang penuh preman. Masa tidak bisa melewati pintu ini?" Dengan napas dalam-dalam, ia mendorong pintu kaca itu dan masuk. Dunia yang sama sekali asing menyambutnya. Lantai marmer yang mengilap seakan-akan memantulkan setiap langkahnya dengan gema yang menakutkan. Udara dingin ber-AC menusuk tulangnya yang terbiasa dengan hawa panas pasar. Wangi parfum mahal dan kopi espresso memenuhi udara, membuatnya sedikit pusing. Para karyawan lalu lalang dengan pakaian necis, berbicara dengan bahasa yang terdengar asing dan penuh singkatan yang tidak ia pahami. ROI, Break-Even Point, Marketing Strategi. Mereka melemparkan pandangan sekilas yang penuh rasa ingin tahu, dan mungkin sedikit merendahkan, pada pemuda berpakaian lusuh yang tampak tersesat di lobi mewah ini. Seorang satpam yang wajahnya tegas mendekatinya. "Bisa saya bantu, Mas?" tanyanya, dengan nada datar namun penuh kewaspadaan. Saya mau bertemu Pak Sunar," jawab Rama, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Saya ada janji." "Pak Sunar?" Mata satpam itu menyempit, tidak percaya. "Ada perjanjian tertulis? Atau sudah telepon dulu?" Rama menunjukkan kertas yang sudah agak lecek itu. "Beliau yang kasih alamat ini. Nama saya Rama." Setelah melalui proses verifikasi yang terasa sangat lama melalui telepon resepsionis, akhirnya Rama diizinkan naik lantai paling atas. Lift yang bergerak senyap dan cepat membuat perutnya mual. Saat pintu lift terbuka, ia disambut oleh sekretaris Pak Sunar, seorang wanita parubaya dengan kacamata dan tatapan yang tajam. "Mas Rama, silakan ikut saya. Pak Sunar sedang menunggu." Kantor Pak Sunar lebih menakjubkan dari yang bisa dibayangkan Rama. Luas, dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke seluruh kota. Di sanalah Pak Sunar duduk di belakang meja kerjanya yang besar, tersenyum hangat melihat Rama yang tampak kaku dan gugup. "Selamat pagi, Rama."
senang kamu datang. Selamat pagi, Pak Sunar, sahut Rama, sedikit membungkuk. Pertama-tama, kata Pak Sunar, berdiri dan mendekati Rama, kita harus melengkapi penampilanmu. Ibu Sari, ia menunjuk pada sekretarisnya, akan membawamu ke bagian personalia untuk pengadaan seragam dan perlengkapan standar. Setelah itu, kita akan mulai dengan pengenalan dasar. Hari pertama Rama adalah sebuah badai informasi yang hampir membuatnya kewalahan. Ibu Sari, yang ternyata tidak se-ekstrim penampilannya, dengan sabar menjelaskan tugas-tugas dasar seorang asisten pribadi, mengatur jadwal pertemuan Pak Sunar menggunakan aplikasi kalender di tablet, perangkat yang sama sekali asing bagi Rama, menerima dan menyaring telepon, mengurus dokumen perjalanan, dan menemani Pak Sunar dalam pertemuan untuk membuat catatan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham, Rama, kata Ibu Sari suatu saat, melihat wajah pucat Rama yang sedang mencoba memahami spreadsheet anggaran. Saya juga butuh waktu berbulan-bulan untuk memahami semua ini. Yang penting kemauan belajar. Di pertemuan bisnis pertama yang ia ikuti, Rama merasa seperti orang asing di negeri antah berantah. Pembicaraan tentang akuisisi, portofolio investasi, dan analisis pasar terdengar seperti bahasa planet lain. Ia duduk diam di samping Pak Sunar, mencoba mencatat poin-poin yang ia pahami, yang jumlahnya sangat sedikit. Rasa tidak mampu mulai menyusup, diiringi oleh pandangan sinis dari beberapa eksekutif muda yang tampaknya heran mengapa seorang anak pasar bisa duduk di ruangan itu. Saat jeda kopi, salah satu dari mereka, seorang manajer bernama Bima, mendekati Rama. Jadi, kamu asisten baru Pak Sunar? Tanyanya dengan nada yang sedikit merendahkan. Latar belakangmu di mana sebelumnya? Rama, merasa tersudut, menjawab jujur. Saya sebelumnya kerja di pasar pagi, Mas. Bima mengangkat alis, senyum tipis yang sinis muncul di bibirnya. Oh, pasar? Menarik. Pasti punya banyak pengalaman menawar harga, ya? Mungkin bisa kita terapkan dalam negosiasi dengan klien. Candanya diiringi tawa kecil dari rekan-rekannya. Rama hanya bisa tersenyum kecut, merasa dipermalukan. Tapi di saat itu, Pak Sunar yang mendengar percakapan itu menghampiri. Bima, kata Pak Sunar dengan suara tenang namun penuh wibawa, keterampilan bertahan hidup di dunia nyata, seperti yang dimiliki Rama, seringkali lebih berharga daripada teori-teori di ruang ber-AC. Saya memilih Rama karena kemampuannya menyelesaikan masalah secara kreatif dan integritasnya. Sesuatu yang sangat langka. Bima langsung mengubah sikapnya. Wajahnya memerah. Tentu saja, Pak Sunar. Saya hanya bercanda. Insiden itu membuat Rama sadar. Dunia barunya ini tidak kalah kejamnya dengan pasar. Hanya saja kekejamannya dibungkus dengan jas dan dasi yang rapi. Tapi perlindungan dan kepercayaan yang diberikan Pak Sunar memberinya kekuatan. Ia mengingat janjinya untuk tidak mengecewakan. Malam itu, dengan tablet barunya, ia menghabiskan waktu berjam-jam di kamar kontrakannya yang sempit, mempelajari istilah-istilah bisnis, tutorial perangkat lunak, dan cara berperilaku di dunia korporat. Ia akan membuktikan bahwa seorang anak pasar pun bisa belajar dan beradaptasi. Tantangan telah dimulai, dan Rama tidak akan menyerah. Sementara Rama mulai menapaki dunia barunya yang penuh cahaya dan harapan, di sudut kota yang lain, kegelapan justru semakin merajalela. Sebuah gubuk reok di daerah kumuh, dengan atap seng yang bocor dan dinding kayu yang lapuk, menjadi sarang bagi Badru dan krunya. Udara di dalamnya pengap, bercampur bau arak oplosan murah, asap rokok kretek, dan keringat yang tidak pernah benar-benar hilang. Badru duduk di lantai tanah yang lembab, memeluk botol arak hampir habis. Wajahnya keruh diliputi amarah dan rasa malu yang membara. Ingatannya kembali ke malam sebelumnya, ke lorong itu, di mana rencana yang sempurna, rencana yang telah mereka susun selama seminggu, hancur berantakan oleh seorang anak kemarin sore dan beberapa batang kembang api. Dasar anak sialan, geramnya tiba-tiba, melemparkan botol kosong itu ke dinding hingga pecah berantakan. Jackie yang sedang duduk merenung di sudut terkejut, sementara Andi yang sedang membereskan barang-barang mereka melompat. Tenang, Bang, bisik Jackie, suaranya masih mengandung sisa ketakutan dari malam sebelumnya. Kita bisa cari target lain. Target lain? Badru membalik, wajahnya merah padam, matanya menyala-nyala. Kau pikir ini cuma soal uang, Jackie? Ini soal harga diri.
Kita dipermalukan, dipermainkan, ditakuti-takuti oleh kembang api mainan. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat. Aku, Badru, yang seharusnya ditakuti di lorong-lorong ini, sekarang jadi bahan tertawaan. Andi mendekat dengan hati-hati. Tapi, Bang, orang tua itu pasti sekarang sudah waspada. Dan anak itu, kita tidak tahu siapa dia. Itu masalahnya, bentak Badru, membuat kedua anak buahnya terdiam. Kita tidak tahu siapa dia. Tapi kita harus tahu. Ia berdiri dan mulai mondar-mandir di ruangan sempit itu. Langkahnya berat dan penuh amarah. Dia merusak segalanya. Dia membuat kita lari seperti tikus ketakutan. Itu tidak bisa dibiarkan. Jeki menggaruk-garuk kepalanya yang kotor. Lalu apa yang mau kita lakukan? Bang, cari dia? Kota ini besar. Badru berhenti berjalan. Sebuah ide jahat mulai bersinar di matanya. Kita tidak perlu mencari dia, Jeki. Kita akan mencari orang tua itu. Orang kaya seperti dia tidak akan bersembunyi. Dia punya pola, punya kebiasaan. Dan kita punya mata di mana-mana. Ia menatap kedua anak buahnya dengan tatapan tajam. Kita akan mengawasinya. Lebih hati-hati dari sebelumnya. Dan saat kita menemukan orang tua itu, kita akan menemukan si anak pemberani itu juga. Lalu, kalau sudah ketemu, tanya Andi dengan suara kecil. Badru tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu kita akan mengajarkan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Suaranya rendah dan beracun. Orang tua itu akan kehilangan lebih dari sekedar tasnya. Dan si anak itu, ia mengepalkan tangannya hingga putih. Akan belajar harga untuk menjadi pahlawan. Tapi kekerasan polisi. Jeki masih ragu. Ini bukan lagi soal uang, Jeki, hardik Badru. Ini soal prinsip. Mereka menganggap kita bisa diinjak-injak. Mereka pikir kita sampah masyarakat yang tidak berguna. Kita harus tunjukkan siapa kita sebenarnya. Kita adalah raja di kegelapan. Dan tidak ada seorang pun, terutama seorang anak muda yang sok pahlawan, yang boleh meremehkan kita. Kegagalan mereka semalam telah menjadi luka yang dalam di jiwa Badru. Bukan hanya kegagalan finansial, tetapi sebuah penghinaan terhadap harga dirinya, terhadap kekuasaan yang selama ini ia bangun di dunia bawah tanah. Dendamnya kini tidak hanya tertuju pada harta Pak Sunar, tetapi juga pada nyawa Rama, atau setidaknya, pada rasa sakit dan penderitaan yang akan ia timpakan pada pemuda itu. Bersiaplah, kata Badru akhirnya. Suaranya kembali dingin dan penuh perhitungan. Kita akan mulai mengawasi orang tua itu lagi. Tapi kali ini, kita lebih berhati-hati. Kita akan pelajari rutinitasnya, siapa saja yang dekat dengannya, dan terutama, kita akan cari tahu siapa si anak brengsek itu. Dengan tekad yang dipenuhi kebencian, Badru dan krunya mulai merencanakan balas dendam mereka. Api dendam itu kini menyala-nyala di hati Badru, dan ia tidak akan beristirahat sampai ia memadamkannya dengan darah dan air mata orang-orang yang telah menghinanya. Kota yang tampak damai ini menyimpan badai yang sedang berkumpul, dan tanpa disadari, Rama dan Pak Sunar telah menjadi pusatnya. Matahari pagi menyinari pool mobil perusahaan Sunar Group, memantulkan cahaya keemasan pada bodi mobil-mobil mewah yang baru saja dicuci. Di antara mereka, seorang pria parubaya bernama Jono dengan seragam sopir yang sedikit kusut, sedang asyik membersihkan kaca mobil Mercedes hitam yang biasa ditumpangi Pak Sunar. Tangannya yang kasar mengelap kaca dengan gerakan terampil, tetapi pikirannya jauh melayang. Wajahnya yang biasanya ramah kini diliputi kerutan kecemasan, dan matanya yang sipit sering berkedip-kedip menatap ke angkasa seolah mencari jawaban. Utang di rentenir sudah 5 juta. Tagihan sekolah anak kedua belum dibayar, istri lagi sakit, butuh biaya berobat. Gumamnya dalam hati, daftar masalah yang tak ada habisnya berputar-putar di kepalanya. Gajinya sebagai sopir memang cukup untuk hidup sederhana, tetapi tidak cukup untuk menahan badai masalah finansial yang menerpanya belakangan ini. Tiba-tiba, bayangan seseorang menghalangi sinar matahari di depannya. Jono mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria berpostur tegap dengan wajah yang tak asing lagi, Badru. Jantung Jono langsung berdebar kencang. Ia tahu siapa Badru dan reputasinya yang buruk. Jono,
Ya? Kata Badru dengan suara datar, tanpa senyum. Matanya yang tajam menatap langsung ke mata Jono, seolah-olah bisa membaca pikiran dan keputusasaan yang tersembunyi di baliknya. Saya? Siapa Anda? Ada perlu apa? Tanya Jono, berusaha menjaga suaranya tetap stabil meski tangannya mulai berkeringat. Badru tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Saya dengar kamu sedang kesulitan, John. Utang menumpuk, istri sakit, kehidupan memang berat ya? Jono merasa darahnya membeku. Bagaimana pria ini bisa tahu segalanya? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Bantahnya lemah, menghindari tatapan Badru. Oh, jangan main bodoh, sergah Badru. Suaranya tiba-tiba rendah dan mengancam. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu segalanya tentangmu. Dan saya di sini untuk menawarkan solusi. Badru melangkah lebih dekat. Suaranya berubah menjadi bisikan yang merayu namun penuh bahaya. Lihat, kita bisa bantu satu sama lain. Kamu butuh uang, saya butuh informasi. Informasi tentang bosmu, Sunar. Rutinitasnya, jadwalnya, orang-orang di sekitarnya, terutama tentang seorang pemuda baru yang jadi asistennya. Jono menggeleng, wajahnya pucat. Tidak, saya tidak bisa. Pak Sunar orang baik. Dia sudah memperlakukan saya dengan adil. Orang baik? Hardik Badru dengan nada mengejek. Orang baik yang bisa hidup mewah sementara sopirnya terjerat utang dan istrinya tidak bisa berobat? Itu namanya baik. Kata-kata itu menusuk tepat di hati Jono. Sebuah benih kepahitan yang selama ini terpendam mulai tumbuh. Bayangkan, John, bisik Badru lagi, sekarang lebih persuasif. Dengan uang yang saya berikan, semua masalahmu selesai. Utang lunas, istri bisa berobat, anak-anakmu bisa terus sekolah. Yang saya minta hanya sedikit informasi. Mereka bahkan tidak akan pernah tahu. Dari saku jaketnya, Badru mengeluarkan selembar amplop coklat tebal. Dengan gerakan dramatis, ia membuka lipatannya sedikit, memperlihatkan isinya, tumpukan uang ratusan ribuan yang bisa menyelesaikan sebagian besar masalah Jono saat ini. Ini hanya uang muka, John. Akan ada lebih banyak lagi untuk informasi yang berharga. Jono menatap amplop itu, matanya tidak bisa berpaling. Uang itu adalah jawaban dari semua doanya. Tapi di sisi lain, hati nuraninya berteriak keras. Pak Sunar memang tidak pernah memberinya bonus besar, tetapi juga tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Bagaimana saya tahu Anda akan menepati janji? Tanya Jono akhirnya, suaranya bergetar. Badru tersenyum, tahu bahwa ia mulai menang. Kita bisa buat perjanjian. Informasi bagus, bayaran bagus. Saya tidak akan menipumu, John. Kita sama-sama orang yang butuh uang. Jono menunduk. Pertempuran batinnya mencapai puncaknya. Di satu sisi, kesetiaan dan integritas. Di sisi lain, kebutuhan mendesak keluarganya. Air mata mulai menggenang di matanya ketika ia membayangkan istri tercintanya yang terbaring lemah di rumah, membutuhkan pengobatan yang tidak mampu ia bayar. Apa yang harus saya lakukan? Desisnya akhirnya, suara hampir tidak terdengar, penuh dengan rasa bersalah yang menyiksa. Badru meletakkan tangan di bahu Jono, sebuah gestur yang seharusnya menghibur tetapi terasa seperti belenggu. Pertama, ceritakan tentang pemuda baru itu. Siapa namanya? Dari mana asalnya? Apa yang dia lakukan untuk Sunar? Jono menarik napas dalam-dalam, memutuskan untuk mengkhianati orang yang selama ini mempercayainya. Namanya Rama. Katanya dulu kerja serabutan di pasar pagi. Sekarang jadi asisten pribadi Pak Sunar. Mereka bertemu seminggu yang lalu, ketika Pak Sunar hampir dirampok di sebuah lorong. Badru mendengarkan dengan seksama, matanya berbinar. Rama, jadi itu namanya. Anak pasar yang sok pahlawan. Kemudian ia kembali menatap Jono. Baik, tugas pertamamu, catat jadwal harian Sunar dan si Rama selama seminggu ke depan. Kapan mereka berangkat, pulang, meeting penting, janji makan siang, semuanya. Kamu laporkan padaku setiap malam. Dia menyodorkan amplop uang itu ke tangan Jono yang gemetar. Ini untukmu. Ingat, ini rahasia antara kita.
Jika ada yang tahu, tatapannya menjadi gelap. Keluargamu yang akan menanggung konsekuensinya. Setelah Badru pergi, Jono berdiri terpaku di tempatnya, menggenggam amplop uang yang terasa panas membara di tangannya. Uang yang seharusnya membawa kebahagiaan justru terasa seperti racun. Ia telah menjual jiwanya dan keselamatan orang yang mempercayainya untuk menyelamatkan keluarganya. Air mata akhirnya menetes di pipinya, tetesan air yang penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah, menandai awal pengkhianatan yang akan membawa malapetaka bagi semua orang yang terlibat. Minggu-minggu berlalu sejak Rama resmi menjadi asisten pribadi Pak Sunar. Kehidupan barunya seperti roller coaster, penuh dengan tantangan belajar yang melelahkan, tetapi juga kepuasan yang tak terkira. Ia mulai memahami alur kerja, istilah-istilah bisnis tak lagi sepenuhnya asing, dan tablet di tangannya sudah menjadi alat yang akrab, bukan lagi benda misterius. Bahkan penampilannya berubah. Seragam kerja yang rapi menggantikan pakaian lusuhnya. Meski di balik kemeja dan celana bahan yang bersih, jiwa pasar yang waspada dan rendah hati tetap melekat erat. Namun, belakangan ini, naluri waspada itu mulai berdenyut lebih kencang. Sebuah perasaan ganjil, seperti ada yang mengawasi, mulai menghantuinya. Awalnya hanya firasat samar, tetapi semakin lama semakin kuat dan sulit diabaikan. Suatu sore, saat ia dan Pak Sunar pulang dari pertemuan dengan investor, Rama melihat sesuatu yang membuatnya waspada. Sebuah motor tua berwarna hitam dengan knalpot bising melintas perlahan di seberang jalan, tepat saat mobil mereka berhenti di lampu merah. Pengendaranya memakai helm tertutup, tetapi untuk sesaat, Rama merasa tatapan tak kasat mata menembus kaca mobil, mengarah langsung ke mereka. "Ada apa, Rama?" tanya Pak Sunar, menyadari perubahan sikap asisten mudanya. "Kamu kelihatan tegang." Rama menghela napas, ragu apakah harus menyuarakan kekhawatirannya. "Maaf, Pak. Mungkin saya hanya berandai-andai. Tapi, akhir-akhir ini saya merasa seperti ada yang mengawasi kita. Baru saja, motor hitam itu sepertinya sudah ketiga kalinya saya lihat hari ini." Pak Sunar mengerutkan kening, lalu tersenyum kecil. "Rama, kamu bekerja terlalu keras. Kota ini penuh dengan motor hitam. Kemungkinan besar itu hanya kebetulan. Tapi, Pak..." Rama mencoba meyakinkan. "Beberapa hari yang lalu, saat kita makan siang di restoran dekat kantor, saya melihat pria yang sama duduk sendirian di sudut. Dia tidak memesan apa-apa, hanya minum air putih dan seperti memperhatikan kita." "Kamu mulai terdengar seperti detektif di film," canda Pak Sunar sambil menggeleng. "Mungkin dia hanya orang yang sedang menunggu seseorang, atau wartawan yang ingin wawancara diam-diam. Jangan-jangan kamu kurang tidur." Rama menarik napas dalam. Ia tahu kedengarannya paranoid, tetapi instingnya yang terasah dari hidup di jalanan jarang sekali salah. "Mungkin Anda benar, Pak. Maaf sudah mengkhawatirkan Anda." Tapi keesokan harinya, kecurigaannya muncul lagi. Saat ia sendiri pulang larut malam setelah menyelesaikan laporan, ia memutuskan berjalan kaki sebentar untuk menjernihkan pikiran. Baru beberapa langkah dari gedung kantor, ia melihat sebuah mobil sedan tua terparkir di seberang jalan dengan lampu dimatikan. Saat ia lewat, mesin mobil tiba-tiba dinyalakan dan melaju perlahan, mengikutinya dari kejauhan. Rama membelok ke toko serba ada yang masih buka, dan mobil itu terus melaju. Mungkin kebetulan, pikirnya. Tapi jantungnya berdebar kencang. Keesokan paginya, sebelum menjemput Pak Sunar, Rama memberanikan diri berbicara dengan Jono, sang sopir. "Pak Jono, akhir-akhir ini apakah Bapak merasa ada yang aneh? Seperti ada yang mengikuti mobil kita." Jono, yang sedang membersihkan kaca spion, tiba-tiba menjadi kaku. Wajahnya berubah pucat, tetapi dengan cepat ia menguasai diri. "Aneh? Tidak ada, Mas Rama. Mungkin Mas Rama yang terlalu lelah. Kerja kantoran memang membuat stres, tidak seperti kerja di pasar ya?" Ujarnya dengan senyum dipaksakan, namun ada sedikit sengatan di nada suaranya. Rama terkejut dengan respons yang agak defensif itu. "Saya tidak bermaksud." "Ya, mungkin Anda benar." Ketika ia kembali membahas kekhawatirannya dengan Pak Sunar di dalam mobil, bosnya tampak sedikit kesal. "Rama, saya menghargai kewaspadaanmu, tapi kamu harus belajar membedakan antara insting dan paranoia. Kita hidup di kota besar,
Wajar melihat wajah yang sama beberapa kali. Jono sudah bekerja dengan saya selama 5 tahun. Dia sopir yang bisa dipercaya. Jika ada yang mencurigakan, pasti sudah dia laporkan. Tapi, Pak Sunar. Cukup, Rama. Potong Pak Sunar dengan nada lebih tegas. Fokus saja pada pekerjaanmu. Jangan buang-buang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ingat, kamu sekarang bagian dari dunia korporat, bukan lagi berurusan dengan preman pasar. Rama pun terdiam. Rasa frustrasi dan kekhawatiran menggerogoti hatinya. Ia merasa tidak didengar. Namun di sisi lain, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkin memang benar. Mungkin ia belum sepenuhnya bisa melepaskan mentalitas jalanannya. Mungkin dunia yang baru ini membuatnya terlalu sensitif. Yang tidak ia tahu adalah, di balik semua itu, Jono sedang mengirim pesan singkat kepada Badru. Target akan meeting di Hotel Grand hingga pukul 4 sore. Pemuda akan pulang sendiri. Dan dari balik kemudi mobil sedan tua yang sama yang dilihat Rama semalam, Badru tersenyum puas. Jeratnya mulai mengencang. Dan Rama yang waspada justru dianggap paranoid oleh satu-satunya orang yang bisa menghentikan semua ini. Kecurigaan pertama Rama adalah sinyal peringatan yang benar. Tetapi sayangnya, tidak ada yang mendengarkan. Malam itu, langit di atas kota tak berbintang. Diselimuti kabut tipis yang membuat cahaya lampu jalan tampak samar dan berbayang. Rama baru saja menyelesaikan laporan keuangan bulanan yang rumit, sebuah tugas yang diberikan Pak Sunar khusus untuk melatihnya. Kepalanya penuh dengan angka-angka dan kolom spreadsheet. Matanya perih menatap layar komputer selama berjam-jam. Jam telah menunjukkan pukul 10 malam, dan kantor sepi, hanya dijaga oleh satpam malam yang berjaga di lobi. Sudah larut, lebih baik pulang, gumamnya pada diri sendiri, mematikan komputer dan merapikan meja kerjanya. Dengan tas kerjanya yang sekarang berisi dokumen-dokumen penting, ia turun dengan lift yang sunyi. Lobi gedung yang biasanya ramai kini lengang, hanya diterangi lampu-lampu hemat energi yang menyisakan bayangan-bayangan panjang di sudut-sudut ruangan. Satpam malam yang mengenakan seragam coklat mengangguk padanya saat ia melintas. Pulang larut lagi, Mas Rama? Sapa satpam itu dengan ramah. Iya, Pak. Laporan bulanan, jawab Rama sambil tersenyum lelah. Selamat malam. Hati-hati di jalan, Mas. Cuaca lagi tidak bagus. Hati-hati di jalan, Mas. Cuaca lagi tidak bagus. Rama mengangguk dan melangkah keluar dari gedung yang megah itu. Udara malam yang lembab dan agak dingin menyambutnya, membuatnya sedikit menggigil. Ia memutuskan untuk berjalan kaki sebentar menuju halte bus, menghirup udara segar untuk menjernihkan pikirannya sebelum naik bus terakhir menuju kamar kontrakannya. Jalanan sepi. Hanya sesekali mobil melintas dengan cepat, meninggalkan suara mesin yang semakin menjauh. Lampu jalan yang remang-remang menciptakan pulau-pulau cahaya dan bayangan yang bergantian. Rama berjalan dengan langkah cepat, tas kerjanya digenggam erat. Naluri lamanya, naluri anak pasar yang selalu waspada, tiba-tiba kembali aktif. Ia merasakan ada yang tidak beres. Dari balik bayang-bayang sebuah gang sempit, dua sosok muncul dan menghadang di depannya. Rama langsung mengenali mereka, Jeki yang tambun dan Andi yang jangkung. Wajah mereka penuh dengan niat jahat yang tak lagi disembunyikan. Lama tidak berjumpa, pahlawan, sela Jeki dengan suara menggertak. Rama berhenti, jantungnya berdebar kencang. Ia melirik ke sekeliling, mencari jalan melarikan diri atau alat untuk membela diri. Apa yang kalian inginkan? Tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Kami hanya ingin ngobrol sedikit, jawab Andi, melangkah mendekat. Tentang sikapmu yang sok pahlawan waktu itu. Tiba-tiba, dari belakang, sebuah mobil sedan tua berwarna gelap mendekat dengan lampu dimatikan. Pintu terbuka, dan Badru melompat keluar dengan gagah. Wajahnya dipenuhi senyum kemenangan yang mengerikan. Jumpa lagi, anak pemberani, katanya dengan suara rendah yang penuh ancaman. Rupanya nasib baik tidak selamanya berpihak padamu. Rama mundur selangkah, pikirannya berputar cepat. Ia terjepit. Di depan, Jeki dan Andi. Di belakang, Badru. Di sekelilingnya, jalanan yang sepi. Tidak ada orang yang bisa dimintai tolong. Kalian tidak akan bisa lolos dari hukum, kata Rama, mencoba mengulur waktu. Badru tertawa sinis. Hukum?
Hukum hanya untuk orang kaya seperti bos barumu. Untuk kita, hukum adalah siapa yang paling kuat. Dengan gerakan cepat, Jeki mencoba menangkap lengan Rama. Tapi refleks Rama yang terlatih dari bekerja bongkar muat barang di pasar membuatnya bereaksi. Ia menghindar dan mendorong tubuh Tambun Jeki dengan sekuat tenaga, membuat pria itu terhuyung mundur. "Brengsek!" teriak Badru marah. "Jangan biarkan dia lolos." Andi mencoba menangkapnya dari samping, tetapi Rama berhasil menghindar dan berlari ke arah jalan utama. Namun, Badru lebih cepat. Dengan langkah besar, ia mengejar dan berhasil menangkap ujung jaket Rama. "Lepaskan!" teriak Rama, berputar dan melepas jaketnya sehingga terlepas dari genggaman Badru. Ia terus berlari, sambil berteriak sekuat tenaga, "Tolong! Rampok! Tolong!" Suaranya yang memecah kesunyian malam bergema di antara bangunan-bangunan. Beberapa jendela di apartemen terdekat terbuka, dan lampu-lampu mulai menyala. "Ada orang diteror!" teriak Rama lagi, sambil terus berlari menuju gedung apartemen yang terdekat. Badru dan krunya, yang panik melihat situasi berubah, saling pandang. "Sial! Ada warga yang bangun!" geram Badru. "Cepat, pergi dari sini!" Mereka berbalik dan lari menuju mobil sedan mereka, meninggalkan Rama yang terengah-engah tetapi selamat. Beberapa warga sudah mulai keluar dari apartemen, membawa senter dan alat pelindung diri. "Ada apa, Mas?" tanya seorang bapak-bapak dengan wajah cemas. "Preman mencoba menculik saya," jawab Rama. Napasnya masih tersengal-sengal, tubuhnya gemetar hebat. Warga sekitar langsung berkerumun. Ada yang menelepon polisi, ada yang menawarkan air minum, ada yang menenangkannya. Rama berdiri di tengah-tengah mereka. Rasa lega bercampur dengan rasa takut yang masih membekas. Jaket kerjanya yang bagus tertinggal di tangan Badru, tetapi nyawanya selamat. Polisi datang beberapa menit kemudian dan mencatat kejadian itu. Rama memberikan deskripsi ketiga preman tersebut, tetapi dengan sengaja tidak menyebutkan latar belakang pertemuan pertama mereka di lorong. Ia tidak ingin Pak Sunar tahu bahwa ia benar dari awal, bahwa kecurigaannya ternyata bukan sekadar paranoia. Saat ia akhirnya tiba di kamar kontrakannya, tubuhnya masih gemetar. Ia memandangi wajahnya di cermin, wajah yang hampir lagi menjadi korban keganasan preman-preman itu. Malam ini, ia berhasil lolos. Tapi pertanyaannya adalah, sampai kapan? Dan yang lebih penting, bagaimana cara meyakinkan Pak Sunar bahwa ancaman ini nyata, sebelum segalanya menjadi terlambat? Keesokan paginya, kantor Sunar Group diselimuti oleh kabar insiden yang menimpa Rama. Desas-desus berhembus dari mulut ke mulut, dibisikkan di lorong-lorong, di depan mesin kopi, dan melalui grup chat karyawan. Versi ceritanya beragam. Ada yang mengatakan Rama terlibat perkelahian, ada yang bilang ia menjadi korban perampokan, bahkan ada yang berbisik bahwa ia punya masalah dengan preman karena utang judi. Rama sendiri datang lebih pagi dari biasanya. Wajahnya pucat dan matanya berkantung. Malam yang menegangkan dan hampir berakhir tragis membuatnya tidak bisa tidur. Meski tubuhnya lelah, tekadnya membara. Ia harus meyakinkan Pak Sunar sekali dan untuk selamanya bahwa ancaman itu nyata. Ia menunggu di depan kantor bosnya, mencoba menyusun kata-kata yang tepat dalam pikirannya. Saat Pak Sunar tiba, wajahnya sudah tampak muram. Ia melewati Rama tanpa salam biasa yang hangat, hanya melirik sekilas dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Masuk." Perintahnya singkat begitu pintu kantornya terbuka. Rama mengikutinya dengan jantung berdebar. Ruangan yang biasanya terasa nyaman kini berasa pengap dan menyesakan. "Silakan duduk," kata Pak Sunar sambil meletakkan tas kerjanya di meja. Ia tidak duduk di belakang mejanya, tetapi memilih kursi di sebelah Rama, menghadapnya langsung. Ekspresinya serius, bahkan cenderung marah. "Saya sudah mendapat telepon dari kepolisian pagi tadi, dan juga mendengar berbagai versi cerita dari karyawan lain," mulai Pak Sunar, suaranya datar namun penuh tekanan. "Sekarang, saya ingin mendengar langsung darimu. Apa yang sebenarnya terjadi semalam, Rama?" Rama menarik napas dalam. "Pak, seperti yang sudah saya coba sampaikan sebelumnya, preman-preman yang mencoba merampok Bapak waktu itu, mereka balas dendam. Mereka mencoba menculik saya semalam." "Menculik?" Pak Sunar mengangkat alis, skeptis.
Mengapa mereka mau repot-repot menculik seorang asisten? Itu tidak masuk akal. Mereka ingin mengajari saya pelajaran, kata mereka. Karena saya telah menggagalkan rencana mereka, jelaskan Rama, berusaha tetap tenang. Dan ini membuktikan bahwa kekhawatiran saya selama ini bukanlah paranoid, Pak. Mereka memang mengawasi kita. Motor yang saya lihat, orang yang mencurigakan di restoran, semuanya nyata. Pak Sunar menghela napas panjang, mengusap dahinya yang mulai berkerut. Rama, saya sudah memperingatkanmu untuk tidak membawa-bawa mentalitas jalanan MU ke sini. Dunia bisnis berjalan dengan logika yang berbeda. Tapi ini bukan tentang bisnis, Pak. Ini tentang nyawa kita. Bantah Rama, suaranya mulai meningkat karena frustrasi. Jangan berteriak pada saya. Hardik Pak Sunar tiba-tiba berdiri dari kursinya. Wajahnya kini memerah, emosinya meluap. Sudah seminggu lebih kamu membuat suasana tidak nyaman dengan kecurigaan-kecurigaanmu. Kamu membuat karyawan lain resah. Dan sekarang kamu terlibat dalam kekerasan di jalanan. Tapi saya yang menjadi korban, Pak. Saya yang hampir diculik. Kamu yang memicunya. Balas Pak Sunar dengan suara mengguntur. Mungkin kamu punya urusan pribadi dengan preman-preman itu? Mungkin ada yang tidak kamu ceritakan? Hutang? Masalah lain? Rama terkesima. Tidak percaya dengan tuduhan itu. Pak Sunar, bagaimana Bapak bisa? Cukup, potong Pak Sunar, menunjuk ke arah pintu dengan tangan gemetar. Saya mempekerjakanmu karena mengira kamu bisa berubah, bisa meninggalkan latar belakangmu yang bermasalah. Ternyata saya salah. Mata Rama berkaca-kaca. Rasa sakit karena dikhianati dan tidak dipercaya lebih menyiksa daripada ketakutan semalam. Jadi, selama ini Bapak memandang rendah latar belakang saya. Lihatlah apa yang terjadi, geram Pak Sunar. Kamu membawa kekerasan ke dalam kehidupan ini, ke dalam perusahaan saya. Saya tidak bisa mengambil risiko untuk orang yang jelas-jelas menarik masalah pada dirinya sendiri. Dia berjalan ke meja kerjanya, mengambil selembar cek dan mengisinya dengan cepat. Ini pesangonmu. Lebih dari yang seharusnya. Ambil dan pergi dari sini. Rama berdiri, tubuhnya gemetar. Ia memandangi cek yang diulurkan padanya, lalu menatap mata Pak Sunar. Saya tidak mau uang Anda, Pak. Saya hanya ingin Anda percaya pada saya. Tapi sekarang saya mengerti, bagi Bapak, saya akan selamanya hanya menjadi anak pasar yang tidak bisa dipercaya. Dia meletakkan kartu akses dan ID karyawannya di meja. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Sunar. Saya harap Bapak tidak menyesal dengan keputusan ini. Tanpa menunggu jawaban, Rama berbalik dan berjalan keluar dari kantor itu. Setiap langkahnya terasa berat, bagai mengangkut beban kekecewaan yang tak terkira. Ia melewati lorong-lorong kantor yang kini sunyi, para karyawan yang melihatnya dengan pandangan aneh. Ada yang kasihan, ada yang bersorak diam-diam, ada yang acuh tak acuh. Saat pintu lift tertutup, barulah air matanya tumpah. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tetapi karena kepercayaan yang hancur. Ia telah menyelamatkan nyawa pria itu, bekerja keras mempelajari segala sesuatu dari nol, dan mencoba memperingatkannya, tetapi semuanya sia-sia. Di mata Pak Sunar, ia akan selamanya tetap anak pasar yang tidak bisa dipercaya. Sementara itu, di kantornya, Pak Sunar berdiri di depan jendela, menatap kota di bawah. Amarahnya sudah reda, digantikan oleh kekosongan. Sebagian dari dirinya tahu bahwa ia mungkin terlalu keras, bahwa mungkin saja Rama benar. Tapi ego dan kebanggaannya tidak mengizinkannya untuk mundur. Ia telah membuat keputusan, dan sekarang ia harus hidup dengan konsekuensinya. Yang tidak mereka berdua sadari adalah, dari parkiran di bawah, Jono menyaksikan Rama keluar dari gedung dengan wajah sedih. Sebuah rasa bersalah yang dalam menghantamnya, tetapi sudah terlambat untuk mengaku. Roda-roda takdir telah berputar, dan malapetaka yang sebenarnya belum dimulai. Kamarnya yang sempit dan pengap terasa lebih menyiksa dari biasanya. Sinar matahari sore menyusup melalui celah-celah jendela yang kotor, menerangi partikel debu yang berputar-putar malas di udara. Rama terbaring di atas kasur lipatnya yang tipis,
menatap kosong ke langit-langit yang bernoda coklat bekas rembesan air. Bau apek dan lembab ruangan berukuran 3 kali 4 meter ini sudah begitu akrab. Tapi hari ini baunya terasa lebih menusuk, seolah-olah mengejek kegagalannya. Beberapa hari telah berlalu sejak ia diusir dari Sunar Group. Hari-hari itu diisi dengan kekosongan yang menyiksa. Bangun, berbaring, tidur, dan mengulangi siklus yang sama. Tas kerjanya yang dulu dibanggakan teronggok di sudut, masih berisi dokumen-dokumen yang tak lagi berguna. Seragam kerjanya yang rapi tergantung di belakang pintu, sebuah pengingat pahit akan mimpi yang telah pupus. Untuk apa semua itu? Bisiknya pada diri sendiri, suaranya parau karena jarang digunakan. Aku bekerja keras, belajar mati-matian, mencoba menjadi lebih baik, tapi pada akhirnya, di mata mereka, aku tetap saja sampah masyarakat. Pikirannya kembali ke momen-momen di Sunar Group. Saat pertama kali ia diajari menggunakan tablet oleh Ibu Sari, rasa bangga yang ia rasakan ketika berhasil menyusun jadwal pertemuan Pak Sunar tanpa kesalahan, bahkan saat Bima dan para eksekutif muda lainnya merendahkannya, semua itu kini terasa seperti film orang lain. Ia telah diberi secerca harapan, diajak menari di pesta mewah, lalu tiba-tiba dilemparkan kembali ke lumpur. Yang paling menyakitkan adalah kekecewaan. Pak Sunar, pria yang ia selamatkan, yang ia kagumi, yang memberinya kesempatan, telah menolaknya begitu saja. Tuduhan bahwa ia membawa masalah dan tidak bisa meninggalkan mentalitas jalanan masih terngiang-ngiang di telinganya. Setiap kata seperti pukulan palu pada hati yang sudah remuk. Mungkin mereka benar, bisik suara kegelapan dalam hatinya. Mungkin inilah takdirmu. Lahir miskin, hidup miskin, mati miskin. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Dia memutar tubuhnya, memandangi dinding yang lapuk. Uang tabungannya yang sedikit dari bekerja di Sunar Group akan segera habis. Ia harus kembali ke pasar pagi, menjadi kuli panggul lagi, mendengar cibiran dari mereka yang dulu iri melihatnya berhasil. Rasa malu yang membara menyelimutinya. Ketukan peluh pada pintu menyadarkannya dari lamunannya. "Rama, kamu di dalam?" Suara Bu Darmi, pemilik kontrakan. Rama menghela napas, lalu membuka pintu. Bu Darmi berdiri di sana dengan wajah iba. "Kamu baik-baik saja, Nak? Sudah beberapa hari saya tidak melihatmu keluar." "Saya baik, Bu. Hanya tidak enak badan." "Bohong Rama." Bu Darmi mengangguk, tapi matanya menunjukkan bahwa ia tidak percaya. "Oke, tapi Rama, minggu ini uang sewanya." Rama menunduk. "Iya, Bu. Saya akan bayar. Mohon tunggu beberapa hari lagi." Setelah Bu Darmi pergi, Rama menutup pintu dan bersandar di belakangnya. Air mata akhirnya menetes. Ia merosot ke lantai. Tubuhnya diguncang isakan yang telah dipendam berhari-hari. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Lebih rendah daripada saat orang tuanya meninggal. Lebih rendah daripada saat ia harus mengais makanan dari sisa-sisa pasar. Saat itu, ia masih punya harapan. Sekarang, yang tersisa hanya kehampaan dan keputusasaan. Di tengah tangisnya, pikirannya kembali ke lorong gelap itu. Mungkin lebih baik jika ia tidak pernah campur tangan. Mungkin lebih baik jika ia membiarkan preman-preman itu merampok Pak Sunar. Maka hidupnya akan tetap seperti biasa, miskin tapi tenang. Bukan miskin dengan luka pengkhianatan dan kekecewaan seperti sekarang. Sementara itu, di sebuah gudang tua yang gelap, Badru tersenyum puas mendengar laporan dari Jono tentang dipecatnya Rama. "Bagus," gumamnya sambil memutar-mutar pisau di tangannya. Sekarang si anak pahlawan tidak lagi dilindungi. Dia sendirian dan lemah. Waktunya untuk kita bergerak. Kantor Pak Sunar terasa lebih besar dan lebih sunyi dari biasanya. Selama 5 hari sejak ia mengusir Rama, ruangan mewah itu seakan-akan kehilangan nyawanya. Pak Sunar duduk di belakang meja kerjanya yang besar, tetapi pikirannya tidak bisa fokus pada laporan keuangan atau dokumen-dokumen penting yang menumpuk di depannya. Tatapannya terus tertuju pada pintu, seolah-olah mengharapkan Rama masuk dengan senyum khasnya yang rendah hati dan secangkir kopi hangat seperti biasa. "Sudah kubilang, itu keputusan yang tepat," gumamnya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan hatinya yang terusik. Dia membawa masalah ke perusahaan. "Aku tidak bisa mengambil risiko." Tapi suara hati yang lain, yang lebih kecil namun lebih gigih,
membisikkan keraguan. Dia menyelamatkan nyawamu. Dia bekerja dengan jujur dan rajin. Dan kau membuangnya seperti sampah. Percakapan terakhir mereka terus berputar di kepalanya. Ekspresi terluka di wajah Rama. Kata-kata pedas yang ia lontarkan dalam kemarahan. Bagi Bapak, saya akan selamanya hanya menjadi anak pasar yang tidak bisa dipercaya. Kalimat itu seperti pisau yang terus menusuk ulang hatinya. Ibu Sari, sekretarisnya, masuk dengan beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Wajahnya yang biasanya netral kini tampak berkerut. "Ada apa, Ibu Sari?" tanya Pak Sunar, menangkap perubahan sikapnya. Ibu Sari tampak ragu, lalu menarik napas dalam. "Pak, ini mungkin bukan urusan saya. Tapi, apakah Bapak yakin dengan keputusan mengenai Rama?" Pak Sunar mengerutkan kening. "Kenapa kamu menanyakan itu?" "Saya hanya prihatin, Pak. Selama Rama bekerja di sini, saya yang melatihnya. Dia pemuda yang baik, jujur, dan cepat belajar. Dan..." Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Dan saya tidak percaya dia terlibat masalah dengan preman karena kesalahannya sendiri. Tapi polisi melaporkan bahwa dia memang diserang oleh sekelompok preman," bantah Pak Sunar. "Diserang, Pak, bukan memulai perkelahian. Itu bedanya." Ibu Sari memberanikan diri untuk melanjutkan. "Dan saya ingat, beberapa minggu yang lalu, Rama pernah mengatakan pada saya bahwa dia merasa ada yang mengawasi Bapak. Dia bahkan bertanya pada saya tentang jadwal Bapak, khawatir dengan keamanan Bapak." Kata-kata Ibu Sari seperti tamparan. Pak Sunar teringat betapa seringnya Rama mencoba memperingatkannya, dan betapa ia mengabaikan semua itu, menganggapnya sebagai paranoia. Setelah Ibu Sari pergi, Pak Sunar tidak bisa lagi berkonsentrasi. Sebuah kegelisahan aneh menyergapnya. Ia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di ruangan yang luas. Sesuatu tidak beres. Ia merasa seperti melewatkan sesuatu yang penting. Tiba-tiba, ia teringat pada sistem keamanan baru yang ia pasang di rumah dan kantornya sebulan yang lalu, sistem CCTV yang terhubung dengan cloud storage. Mungkin, pikirnya, ada sesuatu yang bisa ia temukan di sana. Dengan gerakan cepat, ia membuka laptopnya dan mengakses sistem CCTV. Ia memutar rekaman dari beberapa minggu terakhir, fokus pada area di sekitar rumah dan kantornya. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan. Hanya aktivitas normal. Jono membersihkan mobil, tukang pos mengantar paket, karyawan datang dan pergi. Tapi kemudian, matanya tertuju pada sebuah rekaman dari 10 hari yang lalu. Saat itu, ia dan Rama baru saja pulang dari pertemuan makan siang. Rekaman menunjukkan mobilnya masuk ke halaman rumah, dan Jono turun untuk membukakan pintu. Yang membuatnya terkejut adalah, beberapa menit setelah mereka masuk, terlihat Jono berjalan ke ujung jalan, seolah-olah menunggu seseorang. Lalu, sebuah motor tua mendekat, dan pengendaranya membuka helmnya, menunjukkan wajah Badru yang sudah hafal diingatannya sejak insiden di lorong. Darah Pak Sunar membeku. Ia menyaksikan Jono dan Badru berbicara dengan akrab selama beberapa menit. Jono bahkan menerima sesuatu dari Badru, sebuah amplop coklat, sebelum Badru pergi dan Jono kembali dengan wajah bersalah. "Tidak," desis Pak Sunar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Jono, selama 5 tahun. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa rekaman-rekaman lainnya. Pola yang sama terulang. Jono selalu bertemu dengan Badru secara diam-diam setelah mengantarnya atau Rama ke suatu tempat. Pertemuan-pertemuan itu selalu singkat, selalu di tempat yang sepi, dan selalu diakhiri dengan penyerahan amplop. Kepingan-kepingan puzzle mulai menyatu dalam pikirannya. Rama merasa diikuti, karena memang ada yang mengikuti mereka, dan informasi itu datang dari orang dalam. Rama hampir diculik, karena jadwalnya diketahui oleh pengkhianat. Dan ia sendiri, Pak Sunar, telah mengusir satu-satunya orang yang mencoba memperingatkannya, sementara pengkhianat yang sebenarnya masih bebas berkeliaran. Rasa bersalah yang luar biasa menyergapnya. Ia telah melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang hampir merenggut nyawa Rama, dan mungkin suatu hari nanti, nyawanya sendiri. Dia mematikan laptopnya dan menutup wajah dengan kedua tangan. Dirinya yang selama ini percaya sebagai pengusaha bijaksana yang bisa membaca karakter orang,
ternyata telah dibutakan oleh prasangka. Ia memandang rendah Rama karena latar belakangnya, sementara justru orang dari kalangan terhormat lah yang mengkhianatinya. "Rama, maafkan saya," bisiknya dalam kesunyian kantor. Tapi penyesalan saja tidak cukup. Ia harus memperbaiki kesalahan ini. Dan yang lebih penting, ia harus mengungkapkan pengkhianatan Jono sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Pertanyaannya adalah, di mana Rama sekarang? Dan apakah pemuda itu masih mau memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan? Malam telah tiba ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan deretan rumah kontrakan kumuh di pinggiran kota. Lampu jalan yang jarang dan remang-remang menyinari jalanan sempit yang dipenuhi genangan air bekas hujan sore tadi. Pak Sunar, mengenakan jas sederhana tanpa dasi, turun dari mobil yang dikemudikannya sendiri. Wajahnya tampak letih dan penuh beban. Matanya scan alamat yang ia catat dari berkas personalia Rama. Hatinya berdesir saat ia melangkah di antara rumah-rumah petak yang berjejal, mendengar suara televisi dan obrolan keluarga dari balik dinding tipis. Dunia ini sangat berbeda dengan lingkungan mewah yang ia tinggali, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami dari mana Rama berasal. Setelah mencari beberapa saat, ia akhirnya menemukan pintu nomor yang dicarinya. Dari dalam, ia mendengar suara radio kecil menyiarkan berita malam. Ia menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian, lalu mengetuk pintu kayu yang lapuk. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Rama berdiri di sana, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya merah dan lelah. Ekspresinya berubah dari lelah menjadi terkejut, lalu hampa. "Pak Sunar," ucapnya, tidak percaya. Apa yang Bapak lakukan di sini?" "Rama," mulut Pak Sunar terasa kering. "Bolehkah saya masuk? Ada yang perlu kita bicarakan." Rama mengangguk pelan dan membuka pintunya lebar-lebar. Pak Sunar masuk ke dalam kamar yang sempit dan sederhana. Matanya secara tidak sengaja menyapu ruangan. Kasur lipat tipis, kompor kecil di sudut, tumpukan buku bekas di lantai, dan foto lama orang tua Rama yang sudah menguning di dinding. Hidup yang sangat berbeda dengan kemewahan yang ia nikmati. "Mau duduk di mana, Pak?" tanya Rama dengan suara datar, tanpa emosi. "Di sini saja," jawab Pak Sunar, duduk di satu-satunya kursi plastik di ruangan itu. Rama duduk di tepi kasurnya, menunggu. Pak Sunar menghela napas, memandangi tangan yang tergenggam di pangkuannya. "Rama, saya datang ke sini untuk meminta maaf." Rama diam, wajahnya tetap netral. "Saya telah melakukan kesalahan besar," lanjut Pak Sunar, suaranya bergetar. "Saya tidak mempercayaimu. Saya mengabaikan peringatanmu. Dan yang paling buruk, saya merendahkanmu karena latar belakangmu." Dia mengangkat kepalanya, menatap langsung mata Rama. "Saya sudah melihat rekaman CCTV. Saya tahu sekarang bahwa Jonolah yang mengkhianati kita. Dialah yang memberikan informasi pada preman-preman itu." Untuk pertama kalinya, ekspresi Rama berubah. Matanya membesar, lalu memijar. "Jono? Sopir yang sudah bekerja selama 5 tahun itu?" Pak Sunar mengangguk. Rasa malu membara di wajahnya. "Ya, dan saya justru mengusirmu, orang yang mencoba menyelamatkan saya. Saya sangat menyesal, Rama. Kata-kata saya waktu itu tidak pantas, dan sikap saya lebih buruk lagi." Rama menunduk, diam beberapa saat. Suara radio kecil mengisi keheningan yang tegang antara mereka. "Awalnya, saya marah," kata Rama akhirnya, suaranya rendah namun jelas. "Sangat marah. Tapi lebih dari itu, saya kecewa. Bapak adalah orang yang memberi saya kesempatan, yang percaya pada saya. Ketika Bapak berbalik tidak percaya, itu yang paling menyakitkan." "Saya tahu," bisik Pak Sunar. "Dan saya tidak berharap kamu langsung memaafkan saya. Tapi saya mohon, beri saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini." Dia bersandar ke depan, tatapannya intens. "Kebenaran yang kita hadapi sekarang lebih besar dari rasa saling kecewa kita. Badru dan krunya masih bebas. Jono masih bekerja untuk saya, memberikan informasi setiap hari. Mereka tidak akan berhenti, Rama. Suatu hari, mereka akan berhasil." Rama mengangkat kepalanya.
Jadi apa yang Bapak usulkan? Kita harus bekerja sama, jawab Pak Sunar tegas. Kamu dan saya. Kita harus menghentikan mereka sekali untuk selamanya. Tapi kali ini, kita akan lebih cerdas dari mereka. Kita akan menggunakan kelemahan mereka, keserakahan mereka, untuk menjebak mereka. Sebuah cahaya kembali muncul di mata Rama, cahaya semangat dan tujuan yang sempat padam. Jebakan. Ya, Pak Sunar mengangguk. Tapi saya tidak bisa melakukannya sendirian. Saya butuh caramu berpikir yang praktis dan cepat. Saya butuh keberanianmu. Dan yang paling penting, saya butuh seseorang yang bisa saya percayai. Ia berhenti sejenak. Apa kamu bersedia bersekutu kembali dengan saya? Bukan sebagai bos dan karyawan, tapi sebagai partner. Rama memandangi pria di depannya. Ia melihat penyesalan yang tulus di mata Pak Sunar, tetapi juga penghormatan yang sebelumnya tidak pernah ia terima. Ini bukan tawaran pekerjaan. Ini adalah pengakuan atas kemampuannya, atas nilai yang bisa ia kontribusikan. Apa Bapak yakin kali ini akan mendengarkan saya jika saya menyuarakan kekhawatiran? Tanyanya, dengan sedikit tantangan di suaranya. Bukan hanya mendengarkan, Rama, jawab Pak Sunar dengan sungguh-sungguh. Tapi akan menjadikannya pertimbangan utama dalam setiap keputusan kita. Rama tersenyum untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka. Senyum kecil yang penuh arti. Kalau begitu, saya setuju. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Setelah ini selesai, saya ingin kembali bekerja untuk Bapak. Tapi bukan sebagai asisten pribadi. Saya ingin posisi yang memungkinkan saya belajar lebih banyak, berkembang lebih jauh. Saya tidak ingin hanya menjadi anak pasar yang beruntung. Pak Sunar tersenyum, senyum lega dan bangga. Itu janji. Sekarang, lanjutnya, suaranya menjadi lebih serius. Mari kita buat rencana. Kita punya preman dan pengkhianat untuk ditangkap. Dua pasang tangan yang sempat terpisah oleh kesalahpahaman dan prasangka kini kembali bersatu. Di kamar kontrakan yang sempit itu, di tengah bau apek dan suara radio yang sayup-sayup, sebuah persekutuan baru lahir. Persekutuan yang dibangun bukan pada status atau latar belakang, tetapi pada kepercayaan dan rasa hormat yang telah diperoleh dengan susah payah. Pertempuran belum usai, malah baru saja dimulai. Rencana mereka disusun dengan cermat selama 3 hari, bagaikan sebuah permainan catur antara dua pemain yang saling mengenal langkah-langkah lawannya. Pak Sunar, dengan akses dan sumber dayanya, bertugas menciptakan umpan yang terlalu menggiurkan untuk ditolak. Rama, dengan pemahamannya akan pola pikir preman seperti Badru, merancang strategi untuk memastikan umpan itu terlihat autentik sekaligus menjamin keselamatan mereka. Pertemuan rahasia mereka berlangsung di sebuah kafe kecil yang tidak mencolok, jauh dari lingkungan kantor Sunar Group yang mungkin diawasi. Kita perlu memberikan mereka sesuatu yang besar, kata Pak Sunar, menyeruput kopinya. Sesuatu yang membuat mereka mengambil risiko besar. Rama mengangguk. Matanya berbinar dengan pemahaman. Dan kita harus menggunakan Jono untuk menyampaikan informasi itu. Dia harus percaya bahwa ini adalah informasi rahasia yang dia curi, bukan sesuatu yang kita berikan. Tepat, sahut Pak Sunar. Saya akan memberitahu Jono bahwa perusahaan akan memindahkan sejumlah besar uang tunai dari kantor pusat ke cabang baru di ujung kota. Jumlahnya 5 miliar rupiah. Rama bersiul pelan. Cukup untuk membuat mereka buta karena keserakahan. Kita akan katakan bahwa uang itu akan disimpan sementara di gudang tua di kawasan industri yang sudah tidak aktif sebelum dibawa ke bank keesokan harinya. Lokasinya terpencil, sempurna untuk aksi mereka. Rama tersenyum. Dan kita akan pastikan polisi sudah menunggu di sana. Pertunjukan dimulai. Keesokan harinya, Pak Sunar memanggil Jono ke kantornya. Dengan wajah yang dibuat-buat khawatir, ia berbicara di depan Jono. Jono, besok ada tugas penting. Perusahaan akan memindahkan dana tunai besar-besaran ke cabang baru. Uangnya akan disimpan semalam di gudang tua di kawasan industri sebelum dibawa ke bank. Ini informasi rahasia, ya? Hanya kita berdua dan manajer keuangan yang tahu. Jono mengangguk. Tapi mata yang berpengalaman seperti Pak Sunar bisa melihat kilatan keserakahan di matanya. Saya paham, Pak. Rahasia. Sore itu, seperti yang diduga,
Jono menghubungi Badru, Pak Sunar dan Rama, yang telah memasang alat penyadap kecil di mobil Jono, mendengar seluruh percakapan itu. Badru, ini Jono. Ada ikan besar. Besok malam, 5 miliar tunai di gudang tua kawasan industri. Ya, Sunar sendiri yang bilang. Hanya kita yang tahu. Oke, saya tunggu bagian saya. Setelah percakapan berakhir, Pak Sunar memandang Rama dengan campuran kemenangan dan kesedihan. Dia benar-benar mengkhianati kita. Keserakahan butanya, kata Rama singkat. Sekarang, bagian kita. Mereka segera menghubungi Kepala Satuan Reskrim Polresta yang sudah mereka beritahu sebelumnya. Rencana disusun dengan matang. Polisi akan bersembunyi di dalam dan di sekitar gudang tua itu sebelum kedatangan preman. Tim khusus akan disiagakan. Semua sudut akan diawasi. Malam yang dinanti pun tiba. Kawasan industri itu gelap dan sunyi. Angin malam berdesir melalui sela-sela bangunan yang terbengkalai. Di dalam gudang, beberapa peti kayu berisi kertas bekas yang disusun rapi untuk menyerupai peti uang diletakkan di tengah ruangan. Di balik tumpukan karung dan di loteng, puluhan polisi bersenjata lengkap bersembunyi, menunggu. Pak Sunar dan Rama sendiri bersembunyi di sebuah ruang kontrol kecil di lantai 2 yang memiliki jendela satu arah, memantau seluruh ruangan melalui kamera tersembunyi. Apakah Anda gugup, Pak? Tanya Rama dengan suara rendah. Sedikit. Aku Pak Sunar. Tapi lebih tenang mengetahui bahwa kali ini kita yang memegang kendali. Tepat tengah malam, lampu mobil menyapu gelapnya malam dari luar. Sebuah mobil van dan 2 motor mendekat. Pintu gudang dibuka, dan masuklah Badru, Jeki, Andi, dan 2 preman baru lainnya. Wajah mereka tampak bersemangat. Mata mereka liar memandangi peti-peti kayu yang mereka kira berisi uang. Lihat itu, seru Badru, tertawa puas. Akhirnya, cepat, bawa ke mobil. Saat mereka mulai mendorong peti-peti itu, lampu gudang tiba-tiba menyala terang. Speaker meraung, polisi. Tangan di atas kepala. Anda terkepung. Kekacauan pun terjadi. Badru dan krunya mencoba melarikan diri, tetapi dari setiap sudut, polisi muncul dengan senjata terhunus. Jeki mencoba melawan, tetapi dengan cepat dilumpuhkan. Andi berusaha kabur melalui pintu belakang, hanya untuk menemukan lebih banyak polisi menunggunya di sana. Badru, dengan wajah penuh kebencian, menarik pisau dan berlari ke arah ruang kontrol, seolah-olah ia bisa merasakan kehadiran Pak Sunar dan Rama di sana. Sunar, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Tapi sebelum ia mencapai tangga, 2 polisi menahannya dengan gagah. Pisau itu terjatuh, dan Badru berhasil diborgol. Yang paling menyedihkan adalah Jono. Ia tidak ikut masuk, tetapi menunggu di mobil van. Saat polisi menyerbu vannya, ia tidak melawan. Wajahnya hampa, seolah-olah ia sudah tahu ini akan terjadi. Saat diborgol, matanya mencari-cari Pak Sunar, dan saat mereka bertatapan, Jono hanya menunduk, tak sanggup menahan rasa malunya. Beberapa jam kemudian, setelah semua preman dan pengkhianat diamankan, Pak Sunar dan Rama berdiri di luar gudang, menatap bintang-bintang yang mulai redup oleh fajar yang akan segera tiba. Berakhir sudah, gumam Pak Sunar. Tidak, Pak, sahut Rama dengan suara lembut. Ini bukan akhir. Ini awal yang baru. Pak Sunar memandang pemuda di sampingnya, pemuda yang telah menyelamatkannya 2 kali, pertama dengan kembang api, dan kini dengan kecerdikan dan pengampunannya. Di mata Rama, ia tidak lagi melihat seorang anak pasar miskin, tetapi seorang partner yang setara, seorang sahabat yang terpercaya, dan seorang penerus yang suatu hari nanti mungkin akan mewarisi lebih dari sekedar perusahaan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini ia perjuangkan. Kau benar, Rama, kata Pak Sunar, meletakkan tangan di bahu pemuda itu. Ini adalah awal dari babak baru. Fajar mulai menyingsing, menyinari wajah mereka yang lelah tetapi penuh harapan. Perjalanan masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa dengan kepercayaan dan persahabatan, tidak ada rintangan yang terlalu besar, tidak ada lorong yang terlalu gelap. Mereka telah menemukan tidak hanya sekutu, tetapi juga keluarga dalam satu sama lain.